Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Ibu Bapak semuanya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara kita menjadi terapis bekam profesional. Karena saya yakin di ruangan ini, di room ini banyak juga yang sudah menjadi terapis bekam ya. Banyak yang sudah terjun menjadi terapis bekam mungkin sejak lama gitu ya, sejak bertahun-tahun ke belakang sudah menjadi terapis bekam. Atau ada juga yang mungkin sudah menjadi terapis bekam lebih lama dibanding saya di sini. Makanya saya di sini walaupun posisinya sebagai narasumber, tapi bukan berarti saya di sini ingin menggurui Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ingin mengajari Bapak Ibu semuanya, tidak, sama sekali tidak. Hanya saja mungkin dengan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan untuk mungkin yang sebelumnya sudah pernah belajar, yang sebelumnya sudah pernah melaksanakan gitu ya, bisa menjadi bahan review juga gitu, bisa menjadi review, bisa menjadi pengingat juga apa yang pernah selama ini diajarkan, atau mungkin nanti dari apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi memang yang sebelumnya belum pernah didapatkan gitu ya. Jadi bukan berniat untuk mencari apa, bukan berniat untuk menggurui, bukan berniat untuk mengajari, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi pertama ajang silaturahim, yang kedua menjadi ajang bertukar informasi, bertukar pengalaman dan saling berdiskusi satu sama lain supaya kita bisa mendapat wawasan dan pengalaman baru. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu mungkinnya yang pertama. Yang keduanya, di sini juga kita sama-sama sedang mensiarkan dakwah Tibun Nabawi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan karena itu, kita di sini berharap bahwa dengan kita melaksanakan agenda ini, kita dijadikan umat Rasulullah yang insya Allah akan bersama beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa yang saya bahas untuk kesempatan malam hari ini adalah terapis bekam profesional. Karena tadi yang saya sampaikan, mungkin di antara semuanya sudah banyak yang terjun menjadi seorang terapis bekam. Mungkin di antara semuanya sudah banyak yang terjun menjadi seorang terapis Tribun Nabawi. Tapi apakah kita sudah ada di level profesional? Nah, mungkin itu yang harus kita sama-sama pelajari gitu ya. Apakah kita sudah benar-benar menjadi seorang terapis yang dianggap profesional di masyarakat gitu. Nah, kita harus tahu dulu profesional itu bukan berarti menggeluti profesi saja gitu. Bukan hanya menggeluti sebuah profesi saja, karena kalau hanya menggeluti sebuah profesi, banyak sekali profesi-profesi yang tidak dianggap profesional. Banyak sekali profesi-profesi yang dianggap abal-abal, amatiran. Padahal profesinya sudah dilaksanakan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi masih dianggap abal-abal atau amatiran. Maka sebagai seorang terapis profesional, kita benar-benar harus memposisikan diri seprofesional mungkin gitu. Dianggap profesional oleh lingkungan sekitar kita, oleh pasien-pasien kita gitu. Jadi tidak kita dianggap abal-abal lagi, tidak dianggap seperti orang yang amatiran lagi. Makanya kita di sini sama-sama belajar untuk menjadi seorang terapis bekam profesional. Nah, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang terapis bekam profesional? Yang pertama, tentu saja yang harus dimiliki adalah attitude. Seorang terapis bekam profesional harus memiliki attitude yang baik, attitude yang memang bisa diterima oleh semua masyarakat gitu. Bukan attitude yang justru ketika kita datang masyarakat enggan menerima kita. Ketika kita datang justru masyarakat tidak mau keberadaan kita, gitu, terganggu dengan keberadaan kita. Kalau itu tidak kita miliki, maka tidak mungkin dakwah Tibun Nabawi kita yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat itu akan terjadi. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana mungkin dakwah kita akan diterima oleh masyarakat, kalau kehadiran kita sendiri pun tidak diinginkan, kehadiran kita sendiri pun tidak diharapkan gitu. Makanya sebagai seorang terapis bekam profesional, kita harus memiliki attitude yang baik. Seperti apa? Attitude yang baik itu adalah attitude yang sesuai dengan syariat. Ya. Mungkin kita melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat sehingga masyarakat itu nyaman dengan keberadaan kita, tidak melakukan ibadah-ibadah yang melanggar gitu ya, tidak melanggar syariat Islam, tidak bergelut dengan kesyirikan. Itu kan attitude yang kita miliki sebagai seorang Tibun Nabawi ya, seorang terapis Tibun Nabawi. Karena kalau itu tidak kita miliki, masyarakat terganggu dengan keberadaan kita dan nantinya justru masyarakat akan tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Ya. Dan yang kedua, attitude secara sosial. Kita tadi secara ibadah bagus, sosialnya pun bagus. Karena sebagai manusia kita tuh dihukumi oleh dua gitu ya.
hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Berhubungan dengan Allah, dengan ibadah kita yang mahdoh, dan berhubungan dengan manusia, dengan sosial kita, dengan ibadah yang ghairu mahdoh. Makanya aktivitas secara sosial pun harus kita miliki. Ya. Mungkin kita harus menjadi seorang teladan yang baik di masyarakat, gitu ya, secara syariat ataupun secara sosial. Kita sebagai seorang praktisi Tibu Nabawi tidak pernah ketinggalan saat beribadah di masjid kalau laki-laki. Ya. Tidak pernah ketinggalan saat beribadah di masjid. Selalu hadir sebagai jemaah masjid, gitu ya. Syukur-syukur bisa menjadi imam masjid tersebut, gitu. Tapi kalau tidak bisa, karena memang mungkin kita baru datang di situ, karena mungkin kita bukan tokoh agama di situ, tapi setidaknya kita selalu hadir di masjid begitu azan berkumandang kalau laki-laki. Atau kegiatan-kegiatan yang lainnya yang berhubungan dengan sosial, gitu ya. Ada kematian kita hadir, ada misalkan orang yang mengundang kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kita pun tidak anti, gitu ya, kita ikut berpartisipasi juga, gitu. Itu merupakan attitude yang memang harus dimiliki oleh seorang praktisi Tibu Nabawi. Dan juga keteladanan sosial, ya. Dalam keteladanan sosial mungkin kita tidak mengecewakan orang lain, tidak membuat orang lain marah, tidak membuat orang lain kecewa, ya, walaupun memang tidak dipungkiri pasti dengan keberadaan kita pernah melakukan kesalahan dengan orang lain, pasti itu, ya. Tidak mungkin kita hadir di masyarakat sebagai seorang yang paling sempurna, tidak mungkin. Pasti kita hadir sebagai seorang yang pernah punya masalah, gitu. Tapi setidaknya walaupun kita punya masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, edukasi sosial itu yang perlu kita miliki. Termasuk kita juga menjadi teladan dalam kesehatan. Kita mengaku praktisi Tibu Nabawi, tapi di depan orang kita masih kelihatan ngerokok, gitu. Itu kan menunjukkan bahwa ini aja yang mendakwahkan kesehatan kepada kita, dianya masih ngerokok, gitu. Tidak menjaga kesehatan, gitu. Nah, itu sebenarnya sudah mengurangi keteladanan kita. Coba kalau kita sudah tidak ngerokok, olahraganya kelihatan rutin, ya rajin, gitu. Orang-orang akan percaya, ya betul, emang dia seorang praktisi kesehatan, gitu. Nah, makanya sebagai seorang praktisi profesional, yang pertama kali harus dimiliki adalah attitude. Karena kalau kita tidak punya adab, kita tidak punya attitude, sehebat apapun skill kita, sehebat apapun kemampuan kita, tidak akan dianggap sebagai seorang yang membuat nyaman lingkungan. Ya. Contohnya Walid lah, ya. Walid kan dianggap memiliki kemampuan yang menyerupai nabi, gitu ya, bisa berbicara dengan malaikat. Tapi karena dia attitude-nya jelek, gitu ya, justru karena hanya ingin memuaskan nafsunya saja, kan akhirnya dihujat oleh seluruh orang, gitu ya, walaupun itu cuma film, gitu ya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita punya kemampuan secara skill pengobatan, skill terapi, skill diagnosa, tapi attitude kita jelek, maka nantinya justru orang akan tidak nyaman dengan keberadaan kita. Makanya yang harus kita miliki pertama adalah attitude. Yang kedua, baru kita perlu skill. Seorang praktisi Tibu Nabawi memang perlu memiliki kemampuan. Ya, bagaimana mungkin kita tidak mendeklarasikan diri sebagai seorang praktisi kesehatan kalau kita tidak mengerti kesehatan? Bagaimana mungkin kita mendeklarasikan sebagai seorang terapis bekam kalau kita tidak bisa membekam? Maka skill inilah yang akan kita perlihatkan di depan orang-orang yang memang membutuhkan jasa kita atau pasien-pasien kita. Ya, saya bisa membekam dengan titik yang tepat, saya bisa membekam dengan rasa yang nyaman, saya bisa membekam dengan tidak meninggalkan rasa sakit, gitu ya. Bahkan saya bisa membekam dengan tidak meninggalkan bekas luka. Itu kan lebih dihargai nantinya. Oh iya, dibekam di si Anu mah, saya tidak terasa lukanya. Oh, dibekam di si Anu mah justru tidak terasa sakitnya. Malah yang dirasakan adalah sensasi nyamannya, sensasi sehatnya. Nah, itu yang diperlukan justru. Sebagai seorang terapis profesional, kita harus memperlihatkan itu, bahwa skill kita di atas rata-rata. Kalau skill kita masih standar saja, masih sama dengan yang lain, atau bahkan di bawahnya, ya tadi, kita masih dianggap abal-abal, kita masih dianggap amatiran. Ya. Makanya, kita perlu memiliki skill yang lebih dibanding yang lain, dengan apa? Dengan terus-terusan upgrade, dengan terus-terusan menimba ilmu, karena ilmu kesehatan itu tidak akan ada matinya, gitu. Tidak seperti ilmu matematika yang jelas 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 tambah 3 sama dengan 6. Seperti itu, ya. Tapi kalau namanya ilmu kesehatan pasti akan mengalami perkembangan. Contoh 2020 saja kemarin kita mengenal COVID. Akhirnya kita mengenal virus corona, gitu ya. Yang sebelumnya mungkin kita tidak tahu, walaupun sebelumnya mungkin sudah ada.
Tapi dengan adanya perkembangan seperti itu membuat kita berpikir ulang, oh ternyata kita harus upgrade lagi nih. Bagaimana masyarakat kita di tengah corona ini tetap bisa melaksanakan terapi bekam seperti itu. Dan juga yang lainnya. Nah, alhamdulillah jangan sampai ada lagi ya, jangan sampai ada lagi. Tapi kemungkinan itu ada, bisa saja nanti ada penyakit-penyakit lain yang sifatnya baru gitu ya. Kemudian yang kita dengar pun masih baru gitu ya. Bisa jadi itu perlu pemikiran kita, perlu tambahan skill kita, perlu tambahan upgrading kita. Makanya sebagai seorang terapis bekam profesional, kita perlu skill yang baik dalam diagnosa, dalam terapi, dan komunikasi. Ini yang perlu kita miliki sekarang sebagai seorang terapis itu ya. Skill diagnosa, terapi, dan komunikasi. Karena 3 komponen itu ya, komponen ini yang paling mempengaruhi kesembuhan seseorang. Kesembuhan terdapat dalam 3 hal. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, yang ketiga diizinkan oleh Allah. Lah, kok diizinkan oleh Allah ditaruh tempat terakhir? Bukan ditaruh tempat terakhir. Justru ini adalah poin paling penting, poin utama. Poin paling utama ini justru ini, diizinkan oleh Allah. Cuma apa? Untuk bisa mendapatkan izin Allah, yang 2 ini juga kita maksimalkan. Diagnosanya tepat, terapinya tepat. Kalau diagnosanya tidak tepat, terapinya tidak tepat, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan izin dari Allah. Contoh, ada orang patah tulang, tapi datangnya ke terapis bekam. Ya, kemungkinan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah kecil, karena sudah salah cara pengobatannya. Kalau patah tulang, ya otomatis ke ahli pijat tulang. Gitu. Kalau datangnya ke terapi bekam, ya akan tidak akan maksimal pengobatannya. Mungkin kalaupun sembuh, perlu waktu yang sangat lama gitu. Ya, makanya sebagai seorang terapis, kita harus memiliki skill ini, diagnosa, terapi, dan komunikasi. Setelah tadi ya kita pahami bahwa kesembuhan itu terdapat dalam 3. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat, yang ketiga diizinkan oleh Allah. Kita pun harus memiliki komunikasi yang baik. Ya, harus memiliki skill komunikasi yang baik, menjadi placebo effect bagi pasien-pasien kita. Apa placebo effect? Placebo effect itu adalah efek kepercayaan kepada kita gitu. Bahwa dia itu, pasien kita itu berada di tangan yang tepat. Jadi walaupun hanya baru ngobrol saja, pasien sudah banyak yang mengalami proses penyembuhan, proses perbaikan. Seperti itu ya. Banyak kasus seperti itu. Baru ngobrol, pasien itu karena keluar unek-uneknya, karena dia ingin didengarkan ternyata gitu ya. Baru ngobrol saja sudah merasa lebih baik nih gitu. Padahal belum kita apa-apakan, belum kita bekam, belum kita pijat, belum kita akupuntur, belum apa-apakan, kita baru cuma ngobrol aja. Dan banyak kejadian seperti itu. Makanya kemampuan komunikasi kita sebagai seorang terapis perlu kita asah juga. Perlu kita asah juga. Dan kalau kita dengar dari kutipan filmnya Jumbo ya, si Don, ada yang udah nonton? Udah ya, mudah-mudahan pada udah. Dari kutipan si Don, kalau kita ingin menjadi penyampai yang baik, maka kita pun harus menjadi pendengar yang baik. Itu ya caranya. Kalau kita ingin bisa menyampaikan dengan baik, kita pun bisa mendengarkan dengan baik. Nah, barulah kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Dan untuk bisa berkomunikasi dengan baik, kita pun harus punya wawasan yang luas. Tidak hanya seputar pengobatan saja. Pasien-pasien kita mungkin butuh ngobrol dengan kita tentang wawasan yang lainnya. Ada yang butuh wawasan tentang bola, misalkan dia pengen ngobrol tentang bola, ada yang pengen ngobrol tentang politik, ada yang pengen ngobrol tentang sosial. Ya, walaupun kita tidak mempelajari tidak mempelajari keseluruhan, tidak memahami keseluruhan, tapi minimal kita bisa menyertai atau membersamai pasien kita berbicara apapun itu. Gitu. Jadi ya kita selain kita menjadi pendengar yang baik, kita pun tambah wawasan kita dengan wawasan-wawasan di luar terapi yang kita jalankan, dengan di luar bidang yang kita jalankan. Karena ada beberapa pasien yang ngobrol politik, setelah ngobrol unek-uneknya keluar, nyaman, hanya dengan ngobrol saja. Yang suka bola seperti itu juga, yang peduli dengan keadaan sosial seperti itu juga, gitu. Banyak seperti itu. Makanya sebagai seorang terapi kita perlu mengasah komunikasi yang baik juga. Yang berikutnya, kita pun perlu legalitas supaya dianggap profesional. Ya. Kalau kita tidak punya legalitas, pasti dianggapnya abal-abal, pasti dianggapnya amatiran. Ya. Maka kita perlu memiliki legalitas yang kuat gitu di tengah masyarakat. Apa itu legalitasnya? Yaitu ada 2, ada yang legalitas formal dan non formal. Kalau formal jelas dari dinas kesehatan karena kita sering bergelut di bidang kesehatan.
Tapi kalau non formal pengakuan dari masyarakat bahwa ya betul si Anu itu adalah terapis bekam. Tapi pengakuan dari masyarakat sebetulnya sudah cukup kuat, tapi tidak bisa dituliskan secara formal. Harus disertai dengan kita membuat legalitas formal dari Dinas Kesehatan yang dinamakan untuk terapis-terapis penyihat tradisional itu adalah STPT, Surat Terdaftar Penyihat Tradisional, dan itu bisa dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu ya, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu DPMPTSP melalui rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk bisa mendapatkan rekomendasi itu, insya Allah kita akan bahas nantinya. Tapi yang jelas, inilah poin penting yang kita miliki sebagai seorang terapis bekam profesional. Attitude-nya harus baik secara sains dan sosial, skill-nya juga harus mumpuni di bidang diagnosa, terapi, dan komunikasi. Legalitasnya kita pun miliki secara formal dan non formal. Ya. Ini poin pentingnya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan nanti tuliskan saja di kolom komentar ya. Jadi kita ini membuka forum diskusi. Apapun yang mau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini, silakan tulis di kolom komentar saja. Nanti insya Allah kita akan bahas di akhir sesi gitu ya. Di akhir sesi awal saya akan sampaikan dulu materinya. Di akhir sesi kita akan lakukan tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh ditulis di kolom komentar. Mulai dari sekarang pun nggak apa-apa. Nanti setelah sesi materi selesai, insya Allah kita akan lakukan forum tanya jawabnya. Cuma mungkin dituliskan saja dulu ya di kolom komentar, belum dibuka dulu mikrofonnya. Kalau dibuka, khawatirnya seperti tadi banyak suara-suara yang masuk. Begitu ya. Baik. Selanjutnya, attitude kita yang kita miliki adalah memiliki adab. Ini adab sebagai seorang terapis bekam ya, yang dimiliki di SSM nih. Mengutamakan tauhid, mengamalkan sunnah, memiliki sikap humanis bukan komersial. Ya. Menghargai privasi pasien, memberikan motivasi positif, menjadi teladan dalam syariat, tidak membekam lawan jenis yang bukan muhrim, menjadi teladan kesehatan, tidak merokok dan rutin berolahraga, menghargai dan menghormati sesama, memposisikan diri sebagai sahabat, cakap dalam bersosial, tidak promosi berlebihan. Ini yang harus dimiliki oleh seorang terapis bekam profesional. Kenapa yang pertama tauhid dan sunnah dulu? Ya karena itu dasarnya. Karena itu dasarnya. Kalau kita tidak mengutamakan tauhid dan tidak mengamalkan sunnah, dasar apa lagi yang mau kita jadikan rujukan untuk bisa membantu orang lain? Kalau kitanya tidak ikhlas, kalau kitanya tidak benar-benar karena Allah, gitu ya. Makanya kita amalkan tauhid dan bersikap humanis bukan komersial. Jadi menolong orang itu membuat orang yang kita bantu terapinya itu sebagai sumber ilmu bukan sumber pendapatan. Menjadi sumber ilmu bukan sebagai sumber pendapatan. Jadi ketika bertemu dengan pasien yang seperti apapun, kita menganggap oh ini ilmu baru, oh ini ilmu baru. Karena kalau sering bertemu dengan seperti itu, insya Allah kita akan terupdate terus-terusan kemampuan kita gitu. Tapi kalau berpikir di komersial, kalau saya tidak membekam, tidak dapat uang, makanya saya membekam, itu akan nanti beda lagi hasilnya gitu. Tidak akan ada penambahan ilmu, tidak akan ada penambahan wawasan. Karena sebetulnya ilmu dengan penghasilan yang berkah dari Allah itu berbanding lurus. Semakin tinggi ilmu kita, Allah pun akan meningkatkan derajat kita. Nantinya keberkahan dari apa yang kita harapkan pun insya Allah akan Allah berikan gitu. Makanya kita sebagai seorang terapis bersikaplah humanis gitu ya, menjadi orang-orang yang memang menganggap bahwa pasien kita itu adalah sumber ilmu, bukan sumber penghasilan, bukan sumber uang. Menghargai privasi pasien. Ini bukan cuma tidak men-share fotonya ketika dibekam, bukan cuma tidak men-share datanya ketika dibekam, tidak ya, tapi benar-benar menghargai privasi apapun. Ketika pasien tidak berkenan dengan apa yang kita tidak berkenan kita tanyakan pun, kita jangan menanyakan ulang. Misalkan Pak sakit apa, sakit ini, tapi si pasien itu seperti tidak nyaman ketika ditanyakan itu. Ya sudah, kita jangan terlalu mengulik terlalu dalam. Ya. Karena banyak yang menganggap menghargai privasi pasien itu adalah pasien tidak boleh di-share video atau fotonya ketika sedang dibekam. Ya kalau memang pasiennya mengizinkan sebagai bahan pembelajaran misalkan, itu berarti tidak melanggar privasi gitu kan, karena pasiennya pun mengizinkan dan pastinya dengan persetujuan tertentu gitu ya, mungkin hanya diperlihatkan bagian mana saja, yang hanya diperlihatkan titik-titik bekam mana saja gitu, mungkin seperti itu. Tapi bukan berarti
tidak memposting itu menghargai privasi pasien, yang memposting itu tidak menghargai, tidak seperti itu ya. Kalau pasiennya memang sudah mengikhlas atau membolehkan, saya posting ya Pak ya, misalkan saya membekam pasien, Pak saya posting ya, ini buat pembelajaran, buat wawasan yang lainnya bahwa titik ini fungsinya untuk ini. Dan si pasiennya membolehkan, oh iya boleh silakan. Itu kan tidak mengganggu, kecuali kalau misalkan tanpa pengetahuan pasien kita posting, nah itu bahaya. Kalau ada delik udah kena kita gitu. Ya, makanya privasi pasien itu sangat penting. Ya. Kenapa saya sampai saat ini jarang sekali memposting ketika sedang membekam, jarang sekali memposting ketika sedang melakukan terapi apapun kepada pasien-pasien saya. Karena memang tidak semua orang ingin dilihat privasinya. Untuk materi pembelajaran sekalipun, saya kadang-kadang hanya menggunakan model gitu. A, jadi model saya buat video bekam misalnya seperti itu. Oh boleh boleh. Kalau seperti itu baru saya jalankan. Izin, menunggu. Itu ya. Kemudian memberikan motivasi positif. Pak, Bapak sakit apa? Kata dokter, saya sakit jantung. Ah, Pak, kalau sakit jantung, biasanya udah nggak lama lagi, Pak. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu, pasien bukannya malah sembuh, malah stres gitu ya. Tapi berikan motivasi positif. Pak, Bapak sakit apa? Sakit jantung. Oh, sakit jantung. Alhamdulillah, Pak. Kok Alhamdulillah? Ya, Alhamdulillah Bapak sedang diuji oleh Allah dengan penyakit ini supaya lebih dekat kepada Allah, supaya digugurkan dosanya. Dan yakin, insya Allah semua penyakit ada obatnya. Ya. Diberikan seperti itu, insya Allah dia akan terpanggil lagi untuk pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua ada keinginan untuk sembuh. Beda dengan tadi, Pak sakit apa? Sakit jantung, ah, udah sakit jantung, Pak, udahlah siap-siap aja gitu. Jangan seperti itu ya, berikan motivasi positif. Yang tadi ya, menjadi teladan dalam syariat, kita sebagai seorang praktisi Tibun Nabawi, rutin pergi ke masjid, sholat berjamaah, ikut kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan sekitar kita, ya, dan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat Islam, tidak ada yang melanggar, ya, tidak menyertai dengan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan. Misalnya kita ngakunya praktisi Tibun Nabawi, tapi sambil melaksanakan aktivitas perdukunan, kayak itu salah, sama sangat salah gitu ya. Kita menjadi sumber teladan dalam syariat gitu ya. Dan yang berikutnya, tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ingat, tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram adalah poin paling penting dalam terapi Tibun Nabawi, dalam terapi bekam. Ya, karena kita sedang menjalankan amalan ibadah. Kita sedang menjalankan ibadah yang metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi membekam lawan jenis yang bukan mahram kan sudah melanggar syariat. Maka dengan kita tidak membekam berarti sudah dengan kita tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram berarti kita sudah menegakkan syariat. Tapi kalau kita melanggar itu berarti kita melanggar syariat. Bagaimana mungkin kita dianggap memiliki adab? Bagaimana mungkin kita dianggap memiliki attitude? Jadi tidak ada toleransi untuk membekam lawan jenis yang bukan mahram. Apalagi di zaman sekarang, di mana terapis sudah sangat banyak. Tinggal kita bergabung dengan komunitas A, bergabung dengan komunitas B, kita akan menemukan terapis-terapis yang dari setiap gender gitu ya. Yang perempuan banyak, yang laki-laki banyak, di tempat ini juga banyak, tempat ini juga banyak. Alumni saya saja sudah 4 ribuan. Ya. Alumni saya saja sudah 4 ribuan, belum lagi di lembaga-lembaga lain sudah sangat banyak sekali gitu terapis-terapis bekam. Makanya kalau disebutkan, soalnya tempat saya tidak ada terapis bekam, Bapak aja yang mainnya kurang jauh. Banyak terapis bekam perempuan di tempat Bapak juga sebetulnya. Cuman mungkin sampai saat ini Bapak masih terkurung dalam dalam satu lingkungan yang tidak mendukung gitu. Coba buka wawasan, bergaul dengan orang-orang yang memang satu profesi gitu. Pasti bisa saling merekomendasikan. Oh, saya punya pasien perempuan. Kalau pasien perempuan saya bisa nanti datangkan terapis perempuan, si A namanya, si B namanya. Dan itu yang saya lakukan. Kenapa? Kami punya database gitu ya. Kami punya database alumni yang dicantumkan dalam KTA gitu. Kami punya KTA ya, kartu tanda anggota. Kami punya KTA di mana dalamnya bisa di scan barcode untuk melihat database-nya. Oh, kalau saya misalkan daerah mana nih, Jawa Barat. Jawa Baratnya mana nih? Oh, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat, terapis yang di Bandung Barat siapa saja ya? Oh, si A, si B, si C. Ini yang laki-laki si A, yang perempuan si B gitu ya. Bisa dicari. Nanti kalau misalkan ada pasien yang
membutuhkan, kita tinggal cari saja. Ya, kita tinggal hubungkan saja, itu lebih aman. Ya, gitu. Jadi tidak ada toleransi untuk membekam lawan jenis yang bukan mahram. Apalagi tingkat urgensinya. Emang kalau kita tidak bekam saat ini gitu ya, misalkan ada pasien perempuan yang memang minta dibekam, kita belum menemukan pasien perempuan nih, belum menemukan terapis perempuan. Karena belum menemukan terapis perempuan, akhirnya kita yang membekam. Emang urgen itu gitu. Emang kalau kita tidak bekam saat itu, pasien tersebut bisa meninggal? Kan tidak gitu. Mengapa tidak sabar saja dulu, mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, kita carikan dulu terapis perempuan supaya lebih aman. Ya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai seorang terapis tegakkan syariat itu benar-benar dengan betul gitu, dengan kafah, dengan baik. Jangan sampai kita ngakunya praktisi tiba nabawi, ngakunya praktisi bekam sunnah, tapi dalam menjalankan terapinya kita melanggar syariat. Jangan sampai seperti itu. Ya. Yang berikutnya menjadi teladan kesehatan, tidak merokok dan rutin berolahraga. Itu jelas ya. Kalau kita ingin dianggap sebagai seorang praktisi tiba nabawi yang baik, maka perlihatkan bahwa kita pun menjaga kesehatan dengan baik. Gitu ya, menghargai dan menghormati sesama, memposisikan diri sebagai sahabat, cukup dalam cakap dalam sosial, tidak promosi berlebihan. Karena sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali yang memperlihatkan bekam mengobati, bisa mengobati ini, bisa mengobati ini, bisa mengobati ini. Kalau seandainya dengan dibekam oleh si A tersebut, ternyata pasiennya tidak sembuh, tidak terobati, bisa dong dia melakukan delik aduan, ya. Makanya dokter saja kan hanya menyebutkan dokter spesialis, spesialis mata, spesialis kandungan, spesialis kelamin, spesialis kulit gitu ya. Hanya menyebutkan itu, tidak disebutkan dokter spesialis mata menyembuhkan semua penyakit mata, tidak seperti itu. Karena yang bisa menentukan kesembuhan kan Allah. Yang bisa menentukan kesembuhan kan Allah. Jadi kalau kita menjanjikan kesembuhan, itu sudah melebihi Allah. Makanya sebagai seorang terapis bekam, kita cukup di pelang, kalau misalkan kita pakai pelang atau misalkan kita punya kartu nama, cukup sebutkan saja terapis bekam, terapis pengobat tradisional, ya bekam, pijat dan sebagainya. Tidak perlu menuliskan bisa mengobati ini. Oh, saya dulu waktu musim-musimnya ada yang memberikan selebaran dalam kertas itu ya, kertas bekas lagi kan yang diberikan disebar ke pintu-pintu gitu ya, ada yang menuliskan klinik apa gitu, mengobati penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini. Nah, nanti kalau tidak sembuh, bisa dianggap pembohongan publik dan bisa dijadikan delik aduan loh bagi sebagian masyarakat. Ya. Makanya tidak memberikan promosi yang berlebihan. Oleh karena itu, saya tergabung dalam ini ya, dalam apa namanya, badan pengawas gitu ya di Jawa Barat ini dengan beberapa pihak seperti dengan dinas kesehatan, seperti dengan perlindungan konsumen ya, kemudian dengan Satpol PP, itu benar-benar melakukan pengawasan. Ada nggak yang melakukan promosi berlebihan, termasuk di media, ya di media sosialnya. Nah, kalau itu sudah ditemukan, itu bisa menjadi salah satu delik aduan yang bisa dikenakan sanksi hukum. Makanya dalam promosi pun kita sebagai seorang terapis cukup promosi yang sewajarnya saja. Ya, seperti itu. Yang berikutnya, diagnosa. Ini skill diagnosa yang kita akan bahas adalah diagnosa metode ASEP ya. Diagnosa metode ASEP yang kita bahas. Jadi sebagai seorang terapis kita tuh harus bisa mendiagnosa dengan tepat. Dan di sini saya singkat metodenya metode ASEP supaya lebih mudah diingat aja ya. Jadi diagnosa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah diagnosa metode ASEP. Apa itu metode ASEP? Amati sebagai bahan hipotesa kita, simak semua keluhannya sebagai bahan anamnesa kita, evaluasi dengan diagnosa lanjutan, dan yang ketiga pastikan kesimpulan. Ya, itulah metode diagnosa ASEP ya. Amati, simak, evaluasi, dan pastikan. Amati, apa yang perlu kita amati? Yang pertama warna wajah. Ya, ada yang warna wajahnya kemerahan, ada yang warnanya wajahnya putih atau pucat gitu ya, bukan putih bule, bukan. Pucat, ada yang warna wajahnya kekuningan, ada yang warna wajahnya bukan hitam tapi kusam, yang warna wajahnya kusam. Kalau warna darahnya seperti kemerahan, itu biasanya dipengaruhi karena faktor darah. Tensi darahnya berlebihan, energinya berlebihan. Makanya mukanya agak kemerahan. Kan kalau kita sedang marah ya, sedang marah biasanya mukanya merah. Itu menunjukkan tensi darah sedang naik. Makanya ketika kita menemukan pasien yang wajahnya agak kemerahan,
kesimpulan awal kita dari pengamatan saja sudah bisa gitu ya. Oh, ini mungkin tensi darahnya tinggi. Tapi ketika datangnya yang pucat, oh ini kemungkinan tensi darahnya rendah atau volume darahnya sedikit atau volume darahnya kurang dan energinya sedang turun. Makanya dia pucat gitu. Kemudian kalau yang wajahnya agak kuning gitu ya, apalagi di bola matanya agak kuning, itu biasanya berhubungan dengan imunitas. Dia itu lagi sedang mudah sakit, mudah terserang penyakit karena imunitasnya sedang menurun. Dan kalau wajahnya kusam, ingat ya, kusam bukan hitam. Karena kalau hitam seperti orang Papua, orang Afrika, ya mohon maaf, mereka hitam, tapi kalau misalkan yang sehat tetap aja tidak kelihatan kusam, kelihatan wajahnya bersih. Tapi walaupun orang bule, ya, yang Eropa, yang Amerika gitu kan, yang berasal dari ras-ras seperti itu, tapi kalau misalkan dia sedang mengalami toksin yang terlalu banyak, wajahnya kusam, gitu ya. Jadi ini yang bisa kita amati di awal. Pengamatan kita di awal adalah mengamati warna wajah. Karena kan yang pertama kita lihat dari pasien kita adalah wajahnya. Yang pertama kita lihat dari pasien kita adalah wajahnya. Walaupun yang bercadar kan kalau kita terapis perempuan bisa melihat gitu ya. Oh ternyata si ibunya agak kelihatan pucat. Oh ternyata si ibunya kelihatan kusam wajahnya. Maka nanti setelah ini bisa kita lanjutkan dengan mengevaluasi. Ya. Setelah pengamatan ini kita evaluasi. Oh ini kira-kira perlu penanganan seperti apa. Ya. Ini yang perlu kita awasi, apa yang perlu kita amati di awal sebelum kita melaksanakan terapi bekam. Yang berikutnya, suara. Ada suara orang itu yang ngebas agak lantang. Itu biasanya dipengaruhi dengan energinya dia kuat, tensinya agak tinggi. Ya. Suaranya ngebas, agak lantang, itu biasanya eh, pengaruh darah yang cukup tinggi juga, dan pengaruh energi yang cukup tinggi juga. Tapi ada yang datang-datang suaranya lemah, ya, bukan lemah lembut, bukan soft spoken, bukan ya, tapi lemah, lemas gitu. Maka sudah dipastikan dia energinya sedang rendah, gitu. Dari suara saja sebetulnya kita sudah harus bisa mengamati dengan tepat gitu ya. Assalamualaikum. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kemungkinan besar dia tensinya tinggi, kemungkinan dia energinya yang besar. Sementara kita sebagai seorang penyihat tradisional, seorang penyihat lah, seorang penyihat itu harus menstabilkan. Kalau yang terlalu tinggi direndahkan, kalau yang terlalu rendah ditinggikan supaya kembali ke posisi yang seharusnya. Tadi yang tensinya terlalu tinggi, maka diturunkan supaya tensinya tidak terlalu tinggi. Yang tensinya terlalu rendah, dinaikkan tensinya supaya tidak terlalu rendah, tapi kembali kepada posisi normal. Gitu. Jadi suara juga mempengaruhi hasil pengamatan kita, mempengaruhi hipotesa kita, gitu ya. Suara juga. Ada juga yang lainnya adalah gestur. Ada yang gesturnya itu seperti aktif, ada juga yang gesturnya lemah. Nah itu mungkin sudah bisa kelihatan ya. Kalau yang aktif berarti eh, dia energinya bagus, tapi kalau yang lemah pasti energinya sedang turun. Dan yang aktif biasanya kondisi psikologisnya sedang stabil, tapi kalau yang lemah kadang-kadang kondisi psikologisnya juga agak bermasalah. Nah ini yang perlu kita amati di awal sebagai bahan hipotesa kita sebelum kita melanjutkan ke anamnesa. Ya. Tapi hasil pengamatan kita ini pun tidak akan berpengaruh banyak terhadap kesimpulan nantinya karena perlu dilakukan anamnesa. Ya. Perlu dilakukan anamnesa. Apa anamnesa? Wawancara. Makanya di anamnesa itu adalah menyimak. Kita menanyakan, pasien kita menjelaskan dan kita simak dengan baik gitu. Simak dengan baik supaya hasilnya nanti jelas gitu. Ya. Apa yang kita tanyakan pada pasien kita? Yang pertama, identitasnya jelas. Karena nggak mungkin kita datang-datang tiba-tiba langsung ajak bekam aja, ayo Pak bekam. Tapi kita nggak tahu siapa dia gitu. Maka kita harus tahu dulu identitasnya. Ya. Nah, di identitas ini selain kita tahu namanya, usianya kan, karena usia juga mempengaruhi kecenderungan kesehatan seseorang. Juga kita tahu juga tempat tinggalnya. Kadang tempat tinggal seseorang itu mempengaruhi juga kesehatan orang tersebut gitu. Contoh, orang yang tinggal di laut itu kondisi kesehatannya tidak sama dengan orang yang tinggal di gunung. Karena yang tinggal di laut karena cuacanya panas, suhunya panas dan makanannya mengandung garam, itu kebanyakan dia mengalami penyakitnya yang berhubungan dengan tensi darah tinggi, ya, berhubungan dengan tensi darah. Tapi kalau yang tinggalnya di pegunungan karena makanannya banyaknya sayur-sayuran, suhunya dingin, maka kebanyakan dia mengalami
masalah pada stagnasi darah, pembekuan pembuluh darah. Makanya seringnya yang mengalami yang di pegunungan itu, yang di kampung-kampung itu, penyakitnya yang sering dialami adalah rematik, asam urat dan sebagainya gitu. Karena memang sudah berhubungan dengan pembekuan darah. Karena tempat tinggalnya memang cenderung dingin. Ya. Atau ada juga yang tempat tinggalnya di daerah yang pernah saya datangi gitu ya. Daerah yang sumber air itu mengandung kapur yang tinggi. Sumber airnya mengandung kapur yang tinggi. Apa permasalahannya? Banyak di antara masyarakatnya yang kena gagal ginjal, yang terkena batu ginjal. Karena kandungan kapur di tempat tersebut terlalu tinggi. Maka tadi ketika menanyakan identitas pun kita bisa menyimpulkan di awal, oh ini orang dari pantai, oh ini orang dari gunung, oh ini orang dari perkotaan. Kemungkinan penyakitnya pun, kecenderungan penyakitnya pun bisa berbeda-beda gitu. Ya. Kemudian setelah kita menanyakan identitasnya, tanyakan keluhan utamanya. Pak, sakit apa? Saya sakit perut. Oke, kalau sakit perut, tanya letaknya di mana. Sakit perutnya di tengah nih. Oke, kalau letaknya di mana, coba tanyakan kualitas sakitnya seperti apa. Sakit banget nggak, Pak? Iya, sakit banget. Bahkan sampai nggak bisa bangun. Oke, tanyakan kuantitasnya. Sering nggak sakitnya? Sering. Hampir setiap malam terasa gitu. Oke, dan tanyakan juga gejala penyertanya. Kita kita tahu letaknya di mana, rasa sakitnya seperti apa, kuantitasnya seperti sejarang apa, sesering apa. Kita tanyakan gejala penyertanya. Contohnya dari sakit apa, Pak? Sakit perut, sakit perutnya di sebelah mana? Di bagian tengah. Sering sakit banget, bahkan sampai nggak bisa bangun. Dan sering terjadi. Ditambah gejala penyertanya apa, Pak? Bapak yang menentukan gejala penyertanya kita ya, yang menanyakan gejala penyertanya kita. Pak, apakah Bapak sering mual juga? Apakah Bapak sering muntah? Sering keluar keringat dingin? Ada pusing juga nggak, Pak? Ada sesak juga nggak, Pak? Misalkan seperti itu. Kalau itu ada, maka kemungkinan yang bermasalah lambungnya. Bisa jadi asam lambungnya naik, bisa jadi ada luka pada dinding lambung. Nah, makanya gitu, kita menanyakan keluhan utama dan gejala penyerta serta riwayat penyakit. Tanyakan riwayatnya ini sudah berapa lama. Soalnya kalau sudah lama, otomatis sudah kronis, ya. Maka penanganannya pun harus lebih intens gitu. Ya. Tapi kalau misalnya baru gejala, ya oke, penanganannya pun bisa lebih ringan gitu. Ketika kita nantinya mendosiskan herbal, mendosiskan penyakit, itu bisa lebih ringan gitu dosisnya. Tidak seperti kalau sudah kronis gitu ya. Seperti itu. Ya. Setelah lewat penyakitnya kita tanyakan dia sedang mengalami sedang menjalankan pengobatan atau tidak gitu. Ya. Sedang menjalankan pengobatan atau tidak. Soalnya kita sebagai terapis bekam itu perlu tahu gitu ya, kita yang sedang kita tangani itu sedang mengkonsumsi obat apa. Kalau misalkan sedang mengkonsumsi pengencer darah, maka kita tidak bisa melakukan pembekaman. Karena kalau sudah sedang mengkonsumsi pengencer darah kita bekam, itu khawatir nanti si darahnya itu tidak berhenti keluar. Terus mengalir keluar, darahnya tidak mengalami pembekuan. Akhirnya dia bisa jadi kehabisan darah. Makanya kita pun perlu menanyakan riwayat pengobatan yang sedang dilakukan. Harus kita tahu ini sedang melakukan pengobatan apa. Ya. Nah, dan sebagai dasar kita melaksanakan anamnesa, kita perlu tahu juga letak organ, letak liver di mana, letak ginjal di mana, kemudian letak letak usus di mana, letak lambung di mana, supaya nanti ketika kita menanyakan pasien sakitnya di mana letaknya, itu pasien bisa ketika memberikan informasi, kita bisa langsung menyimpulkan, oh sakitnya sebelah situ ya Pak. Oke, berarti kalau sakit di sebelah situ, nanti pengobatannya seperti ini, karena kemungkinan yang kena organ ini. Ya. Ini contoh nih, ketika kita menanyakan kepada pasien, sakitnya sebelah sini, bagian perut tengah atas. Bagian perut tengah atas itu kalau kita lihat dari anatomi tadi, itu adalah bagian lambung. Maka kita tanyakan, tadi gejala penyerta untuk penyakit lambung apa saja? Oh, tanyakan, pernah mual nggak? Mules nggak? Perih nggak? Kembung nggak? Muntah nggak? Keringat dingin nggak? Sesak napas nggak? Kalau semuanya ada, maka fix lambungnya yang bermasalah. Ya, gitu. Kemudian ada juga di sini, sekitar dari lambung ke kanan sedikit. Kalau kita lihat dari anatomi tadi yang di atas, itu kemungkinan adalah masalah pada liver. Nah, ketika kita sudah menyimpulkan di awal, ini kemungkinan livernya yang kena.
kita tanyakan gejala penyerta untuk liver apa saja. Coba lihat matanya ada kuning nggak? Coba lidahnya agak agak kuning juga nggak? Coba lihat kondisinya agak lemas atau tidak gitu. Dan tanyakan apakah dia suka begadang atau tidak, perokok atau tidak, apalagi sampai minum alkohol. Kalau semuanya ada seperti itu, kemungkinan besar dia ada masalah pada livernya. Bisa sirosis, bisa hepatitis gitu ya, macam-macam. Makanya kita perlu mengetahui letak organ. Jadi kita sakitnya sebelah mana Pak? Sakitnya di sebelah sini, ya di bagian perut kanan atas. Oh, ini kemungkinan liver nih. Tanyakan yang bisa menjadi gejala penyerta penyakit liver apa saja. Oh ini. Baru kita apa namanya berikan terapi lanjutan. Ya. Kemudian ada juga yang bagian perut kanan bagian bawah. Kalau kita lihat dari anatomi tadi, oh kalau perut kanan bagian bawah itu ke usus buntu. Ya. Bagian usus buntu. Maka kita tanyakan lagi gejala penyerta untuk usus buntu apa saja. Oh, untuk usus buntu ada penyakit ini. Ada gejalanya dia lemes, kemudian ketika kakinya ditekuk ke atas agak sakit gitu ya, kaki kanannya ditekuk ke atas, bagian perutnya itu sakit banget, itu berarti ada masalah pada usus buntunya. Coba tanyakan dia kurang minum atau tidak, kurang gerak atau tidak. Kalau ada seperti itu, kemungkinan memang betul ada masalah pada usus buntunya. Ya. Kemudian di bagian perut tengah bawah, sekitar pusar. Ya. Bagian perut tengah bawah sekitar pusar. Biasanya ini, kalau kita lihat dari anatomi yang di atas, itu adalah masalah pada usus. Bisa usus halus, bisa usus besar. Makanya kita tanyakan gejala penyertanya. Selain sakit, ada mulet juga nggak, Pak? Ada diare juga nggak, Pak? Ada sembelit juga nggak, Pak? Misalnya seperti itu. Kalau semuanya ada, fix, berarti ususnya yang bermasalah. Nanti kita penyelesaiannya adalah fokus kepada colon cleansing, pada pembersihan usus. Ada juga di sebelah sini, ya kiri kanan sejajar dengan siku. Banyak orang menyebutnya sakit pinggang. Nah, kalau sudah merasakan sering sakit di bagian pinggang sejajar dengan siku, maka kemungkinan besar dia mengalami masalah pada ginjalnya. Kita tanyakan, bagaimana Pak minumnya? Sering mengkonsumsi minuman-minuman yang mengandung soda enggak? Sering meminum minuman yang mengandung gula enggak gitu? Sehari berapa banyak minum air putihnya? Berarti itu perlu kita tanyakan seperti itu. Karena itu menjadi nantinya menjadi tambahan wawasan kita untuk menentukan gejala penyerta. Oh, karena memang masalahnya di situ kemungkinan ginjal. Ya. Soalnya kalau misalkan saya minum sih banyak, saya juga tidak pernah mengkonsumsi apa minuman-minuman yang mengandung soda, mengandung gula terlalu banyak juga. Maka bisa jadi itu masalahnya pada otot pinggangnya, bukan pada ginjalnya. Tapi kalau yang tadi ada misalkan masalah pada apa minumnya yang sering bersoda, minumnya sering mengandung gula, kemungkinan besar ginjalnya yang bermasalah. Ya, maka pengobatannya nanti kita lanjutkan dengan pengobatan yang memang seharusnya untuk ginjal apa. Jadi tengah-tengah nih, ini juga sama berhubungan dengan usus gitu ya. Nah ini adalah letak-letak organ yang perlu kita tahu di mana kalau sakitnya seperti ini, maka gejala pernyataan apa aja tadi sudah disampaikan. Ya, kalau memang belum didapatkan, tadi belum disimak nih, belum disimak semuanya, tenang, ini ada rekamannya. Nanti bisa kita review ya, bisa kita review nantinya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui letak organ. Nah, setelah kita simak nih, ya setelah kita simak, kita evaluasi. Benar nggak ya yang saya simpulkan? Simpulan ini ada masalah pada ginjalnya, simpulan ini ada masalah pada lambungnya, simpulan ini ada masalah pada ususnya. Benar nggak ya? Maka kita bisa lakukan dengan diagnosa tambahan. Salah satunya adalah diagnosa telapak tangan. Coba Bapak Ibu sekarang buka telapak tangannya. Kita sama-sama diagnosa telapak tangan kita. Ya. Kita sama-sama diagnosa telapak tangan kita yuk. Ya. Kita diagnosa telapak tangan kita. Yang pertama, coba lihat di telapak tangan Bapak Ibu semuanya ada nggak garis yang berwarna mungkin hijau, biru atau ungu ya, yang memanjang dari bawah ke atas, memanjangnya ke arah apa ujung jari dari pangkal menuju ujung jari. Coba lihat, ada nggak dari pangkal jari ke ujung jari dilihat, ada nggak seperti itu? Kalau ada berapa banyak?
Semakin banyak kelihatan garis biru, garis ungu, garis hijau sepanjang jarinya gitu ya, itu kemungkinan ada masalah pada stres kita, Pak. Maka wajar ketika kita menemukan orang yang sering pusing, sering sakit kepala, dan kita lihat telapak tangannya ada banyak garis biru memanjang menuju ujung jarinya, memang dia sedang mengalami stres yang berlebihan. Maka penyakit yang mungkin dia alami adalah MA, ya, vertigo, migrain. Karena semakin stres seseorang, semakin mudah asam lambung naik. Semakin stres seseorang, itu semakin mudah sirkulasi darah ke otak tidak lancar. Jadi wajar kalau orang-orang seperti tadi mengalami masalah seperti MA, vertigo, ataupun migrain. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat nih, di telapak tangannya ada nggak yang memanjang? Garis yang memanjang ya, baik itu berwarna biru, berwarna ungu, atau berwarna hijau, yang penting seperti urat gitu ya, kelihatan seperti urat, memanjang, maka kalau udah ada, itu kemungkinan besar dia mengalami masalah stres yang cukup tinggi. Yang berikutnya, coba lihat di pangkal ibu jari. Ya. Coba di pangkal ibu jari. Di pangkal ibu jarinya ada nggak garis seperti itu? Di pangkal ibu jarinya ada nggak garis seperti itu? Kalau ada, ini biasanya masalah pada pernafasan, pada paru-paru. Di pangkal ibu jari ada garis yang berwarna baik itu biru, hijau, ataupun ungu ya, yang urat tadi ya. Itu kemungkinan besar dia mengalami masalah pada pernafasannya. Kemudian, coba lihat garis-garis tangannya sama ruas jarinya. Garis tangan sama ruas jarinya. Warnanya gimana? Pekat atau tidak? Kalau berwarna pekat, bahkan sampai menghitam warnanya, itu indikasi toksin di dalam tubuh terlalu banyak. Indikasi toksin di dalam tubuh terlalu banyak. Makanya hati-hati, berarti harus mulai diperbaiki, dibersihkan tubuhnya. Dengan detoksifikasi ya, dengan mengkonsumsi kelapa muda misalkan, dengan mengkonsumsi minyak zaitun, apalagi dengan berbekam, itu perlu dilakukan lagi lebih maksimal. Ketika kita melihat toksin sudah terlalu banyak dengan indikasi di garis tangan dan ruas jari yang berwarna pekat sekali. Ya, seperti itu. Ada lagi si ujung jarinya ini ya, ujung jarinya ini seperti gendut gitu. Bukan jadi pangkal jarinya seperti gendut. Kalau pangkal jarinya kelihatan gendut, itu indikasi bahwa ginjal kita yang bermasalah, Pak. Gendutnya cuma di bagian ini saja ya. Beda dengan tangan orang gendut ya, orang gemuk ya. Kalau orang gemuk semuanya satu jari itu besar gitu kan. Satu jari itu gemuk. Tapi kalau ini beda. Jadi cuma pangkal jarinya saja yang menggemuk seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini. Menggemuk gitu ya. Tapi yang lainnya normal. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti ginjalnya yang sedang mengalami masalah. Ginjalnya sedang mengalami masalah. Maka nanti perbaikannya adalah untuk detoksifikasi pada ginjal, penguatan ginjal, nanti pengobatannya seperti itu. Berikutnya, coba lihat di di telapak tangannya banyak nggak bercak-bercak putih seperti awan gitu ya, bercak-bercak putih seperti awan. Kalau banyak kelihatan bercak-bercak putih seperti awan, itu indikasi bahwa angin di dalam tubuhnya terlalu banyak. Ya. Angin di dalam tubuhnya terlalu banyak, makanya banyak bercak-bercak putih. Semakin banyak bercak putihnya, semakin banyak angin di dalam tubuhnya. Maka itu harus dinetralisir. Dengan apa? Dengan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya panas, sifatnya hangat ya. Seperti jahe, kayu manis, madu hangat, supaya mengeluarkan angin yang ada yang berlebihan di dalam tubuhnya. Dan itu bisa dilihat dari telapak tangannya. Kalau banyak bercak-bercak putih seperti awan, itu menunjukkan bahwa si tubuhnya sedang mengalami banyak angin yang berlebihan. Ya. Ini sedikit tentang telapak tangan. Nanti kalau untuk lebih jelasnya ini ada di modul semua ya. Semuanya materi ini ada di modul. Jadi jangan khawatir nanti misalkan kalau cuma melihat slide-slide ini saja, khawatirnya tidak paham gitu, tidak bisa tidak bisa dicerna. Nanti tenang penjelasannya ada di modul semua. Di modul itu semuanya ada penjelasannya. Jadi jangan khawatir. Ya. Dan modul saya akan berikan di akhir pertemuan besok berarti. Ya. Modulnya hanya akan diberikan besok saja. Kenapa? Saya harapkan semuanya itu menyimak dulu, tidak membaca modul terlebih dahulu, menyimak dulu, baru nanti di mutabaah, di review dengan membaca modul.
Oh, yang kemarin disampaikan tentang ini adalah ini ternyata. Oh, yang kemarin disampaikan itu tentang ini ternyata. Gitu. Jadi saya tidak mengharapkan eh, kita membaca pada saat kita sedang mendengarkan materi gitu. Nanti jadi buyar konsentrasinya. Dan saya harapkan itu betul seperti itu. Kita dengarkan dulu, bahkan kalau perlu catat, buat catatan-catatan kecil yang bisa menjadi pengingat untuk kita. Nanti direview dengan modul, dimutabaah dengan modul. Makanya modulnya baru saya akan berikan besok sengaja. Di awal saya tidak memberikan modul dulu. Ya. Nah ini diagram telapak tangan ya seperti ini ya. Jadi kalau ada yang garis memanjang biru sepanjang ujung jari menuju ke ujung gitu ya, menuju ke ujung jari, itu kemungkinan stres yang terlalu tinggi. Di pangkal ibu jari itu kemungkinan pernapasan yang sedang bermasalah, paru-paru pekat warna ininya, pekat warna garis tangannya, itu kemungkinan masalah pada toksin yang berlebihan di dalam tubuh. Banyak bercak-bercak putih pada telapak tangannya, itu kemungkinan ada masalah pada angin yang berlebihan. Dan sisanya nanti silakan dibaca di modul ya. Nah, setelah kita evaluasi dengan tadi yang harusnya dia telapak tangan, kita cross check opini juga. Betul atau tidak nih? Tadi ketika kita lihat misalkan ujung jarinya berwarna merah nih, semuanya ujung jarinya berwarna merah. Kemudian telapak tangannya berwarna merah. Dari hasil apa? Hasil review kita terhadap modul yang disampaikan nantinya misalkan kalau misalkan jarinya berwarna merah, ujung jarinya ini berwarna merah, kemungkinan besar dia tensinya tinggi. Kemungkinan besar dia memiliki tensi yang tinggi. Nah, kita cross check dengan tensimeter ya. Betul nggak itu? Ya, betul nggak itu memang memiliki tensi yang tinggi? Ya kita cross check dengan tensimeter. Atau ketika kita melihat pasien kita tangannya bengkok seperti ini, ya bengkok ke atas seperti ini. Jadi bukan bengkok ke pinggir gitu ya, tapi bengkoknya ke atas seperti ini. Dari modul yang kita baca, misalkan ini adalah indikasi asam urat nih kalau bengkoknya seperti ini ya. Ini adalah indikasi asam urat. Maka kita cross check dengan alat cek darah gitu ya. Yang cek asam urat, cek gula darah, cek kolesterol. Itu kan dijual bebas ya, dijual bebas di toko-toko dan boleh digunakan oleh siapa saja. Ya, kita tidak ada salahnya kita menggunakan ini sebagai bahan diagnosa, sebagai alat untuk mendiagnosa gitu. Gak apa-apa kita gunakan ini, karena jangankan kita yang mempelajari ilmu kesehatan walaupun secara dasar gitu ya. Orang-orang yang awam pun boleh punya alat ini, dan ini dijual bebas. Makanya ini perlu kita miliki gitu ya, sebagai seorang terapis perlu kita miliki ini. Dan kalau bisa, kalau memang memungkinkan, kita bisa baca foto ronsen atau USG kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu. Cukup kita yang standar saja seperti tensimeter dan alat cek darah kan standar ya, bisa kita dapatkan di manapun itu. Ya, bisa kita dapatkan di manapun dan kapanpun bisa kita beli gitu. Di apotek-apotek sudah ada. Ini mohon maaf ya, jangan coret-coret ya. Ini siapa Infinix X669C ini, tolong jangan coret-coret di layar ya, kasihan yang lain. Oke. Nah tadi ya, jadi setelah kita lakukan diagnosanya dengan diagnosa telapak tangan, kita amati wajahnya, kemudian kita anamnesa, sakitnya di mana, gejala penyertanya apa, dan memungkinkan nggak kita lanjutkan apa terapinya gitu. Maka kita cross check betul nggak opini kita gitu. Betul nggak opini kita? Khawatirnya opini kita masih ada kesalahan, jadi kita boleh, oh kita tensimeter saja, sebab kita tensi saja darahnya. Oh kita cek saja gula darahnya, cek saja asam uratnya, cek saja kolesterolnya. Bahkan kalau yang lebih lengkap dengan cek hemoglobinnya juga boleh gitu. Untuk memastikan orang ini boleh dibekam atau tidak. Karena ketika HB-nya rendah itu sangat sangat riskan kalau kita bekam. Ya. Jadi setidaknya kita punya alat diagnosa dasar seperti ini, minimal tensimeter, boleh dengan alat cek darah. Kalau membaca ronsen sama USG mungkin kita tidak bisa ya, karena memang kita tidak mempelajari itu. Ya bisa kita tanyakan kepada pasiennya, Pak, kemarin waktu di ronsen, ini kata dokternya gimana? Pak, ketika di USG, ini ketika kata dokternya gimana gitu. Kita bisa seperti itu sebetulnya. Kalau memang kita tidak bisa membacanya gitu ya, karena untuk membaca itu memang perlu ya apa namanya, perlu skill khusus, perlu pengetahuan khusus, perlu pembelajaran khusus. Ya. Jadi ini yang perlu kita miliki sebagai opini tambahan untuk bisa melakukan diagnosa lebih tepat lagi. Setelah tadi ya A, kita amati seluruh kondisi pasien ketika datang,
kita simak semua yang dia ucapkan dari mulai keluhan utamanya, gejala penyertanya, berapa lama dia sakit dan sebagainya. Kita evaluasi dengan metode diagnosa kita gitu ya. Tadi dengan cek telapak tangannya, dengan cek tensi darahnya, cek asam uratnya, cek gula darahnya dan sebagainya. Maka yang terakhir P, pastikan kesimpulannya. Oh, kalau kondisinya seperti ini, apakah pasien tersebut memungkinkan atau tidak untuk melakukan terapi lanjutan? Karena kita di sini bicara bekam, oh kalau kondisi tersebut pasien ini memungkinkan dibekam atau tidak gitu. Contoh tadi orang datangnya pucat, tensi darahnya rendah, dia lemah, bahkan untuk jalan saja dia dibopong oleh keluarganya misalkan. Ya, kalau seperti ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan proses pembekaman. Karena kita lihat secara fisik pun dia sudah sangat lemah. Ya. Secara fisik pun kita sudah lihat bahwa dia sudah sangat lemah. Tidak memungkinkan kita lakukan terapi bekam lanjutan. Kalau dilakukan pembekaman lanjutan bisa berakibat fatal nantinya. Nah, itulah pentingnya diagnosa. Karena kita sebagai seorang terapis itu bukan kita mengikuti keinginan pasien, bukan. Tapi justru pasien harus mengikuti keinginan kita dari hasil diagnosa kita, gitu. Jangan sampai kita pasiennya minta dibekam di sini, minta dibekam di sini, minta dibekam di sini, ternyata kondisi pasien sendiri tidak memungkinkan dibekam di situ, ya kita sebagai seorang terapis memutuskan, maaf Pak, kondisi Bapak tidak memungkinkan dibekam di situ. Contoh, ada orang yang tensinya tinggi, tiba-tiba minta dibekam di bagian yang menaikkan tensi darah. Kan kalau kita sudah tahu hasil diagnosanya bahwa ini tensinya tinggi dan titik bekam yang ini tidak boleh untuk menaikkan tensi darah, maka kita harus menyimpulkan, Pak, mohon maaf, titik ini tidak boleh Pak ya, karena ini menaikkan tensi darah. Nanti kita gunakan titik yang lain saja untuk menstabilkan tensi darah Bapak. Karena bagaimanapun kita dokternya gitu. Terapis itu adalah dokternya. Jadi terapis itu bukan mengikuti keinginan pasien, tapi harusnya pasien mengikuti keinginan terapis. Ya, baru kita pastikan kesimpulannya apakah memungkinkan atau tidak kalau kita lanjutkan pembekaman. Dan kalau memungkinkan, coba lihat kontraindikasinya. Karena ada beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan dibekam. Yang pertama, orang dengan hipertensi maligna. Orang dengan hipertensi maligna tidak boleh dibekam. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi yang terjadi seketika dan signifikan. Contoh, orang atau saya contohnya ya, saya biasanya tensinya cuma 120, 110 lah. Tiba-tiba ketika akan dibekam, tensi saya menjadi 170, 160. Dan itu terjadinya signifikan dan tidak di luar, tidak seperti kebiasaannya gitu. Tidak seperti kecenderungannya. Itulah yang dinamakan hipertensi maligna, yang naiknya seketika dan signifikan. Kalau terjadi seperti itu, jangan dibekam. Kenapa? Karena ketika setelah dibekam itu, Pak, Bu, ya, setelah dibekam itu tensi darah kita tuh naik dulu. Ya. Tensi darah kita tuh naik dulu beberapa kenaikan lah gitu ya. Mungkin 10 20 dulu naik dulu ya. Kalau sudah terlalu tinggi sebelumnya, khawatirnya terlalu tinggi lagi bisa pecah pembuluh darah. Jadi ingat ya, setelah dibekam itu tidak langsung turun tensinya tapi naik dulu sedikit. Saat tubuh membutuhkan energi untuk membentuk darah baru. Jantung tuh detakannya kencang dulu memicu pembentukan darah baru, makanya tensinya naik dulu. Jadi tidak langsung turun ya, ingat ketika dibekam itu tidak langsung turun tensi darahnya. Ada kenaikan dulu. Nah, kalau misalkan titiknya tepat tadi setelah kenaikan itu langsung kembali ke posisi stabil. Ya. Nah, kalau yang maligna ini khawatirnya seperti itu. Khawatirnya ketika pasca bekam naik dulu tensinya itu tidak kuat karena memang sudah terlalu tinggi sebelumnya. Pecahlah pembuluh darah, dikhawatirkan seperti itu. Makanya tadi kita minimal punyalah alat tensimeter, ya. Kita punya alat tensi darah supaya sebelum kita melakukan pembekaman kita bisa melakukan tensi darah dulu. Dan pada saat tensi darah pun kita tanyakan kecenderungannya. Pak, Bu, biasanya berapa tensinya? Saya biasanya normal, Pak, 120. Nah, ini 160. Agak bahaya nih. Jangan langsung dilakukan pembekaman. Ya, jangan langsung dilakukan pembekaman. Turunkan dulu tensi darahnya dengan apa? Dengan melukai ujung-ujung jari. Tusuk-tusuk dulu aja dengan jarum sedikit-sedikit. Keluarkan sedikit-sedikit dulu aja. Itu bisa menurunkan dulu tensi darah sedikit. Baru kita lakukan proses pembekaman. Ya.
Tapi kalau misalnya sudah ditusuk dengan di ujung jarinya pun masih belum turun tensinya, maka sebaiknya jangan dibekam dulu. Hindari dulu pembekaman. Ya. Yang kedua yang tidak boleh dibekam, diabetes mellitus yang sudah tahap gangren, yang sudah mengalami pembusukan pada luka, atau lukanya sudah lama sembuhnya gitu. Sudah lama proses untuk penyembuhannya lukanya. Ini jangan dibekam. Ya. Karena kalau dibekam, ini khawatir malah nanti membuat si lukanya lama sembuh, bahkan terjadi pembusukan. Kalau diabetes kering gimana, Pak, Bu? Sebetulnya di dalam medis itu tidak ada diabetes kering, diabetes basah. Yang ada itu angkanya sudah berapa? Semakin tinggi angkanya, berarti semakin berpotensi basah dia. Tapi kalau semakin rendah angka gulanya, berarti dia kemungkinan diabetesnya diabetes kering, kemungkinan besar. Semakin kering dia. Jadi tidak ada diabetes basah, diabetes kering, tapi kita ceknya itu seberapa tinggi kadar gulanya. Kalau sudah di angka 400, saya sangat tidak menyarankan dibekam. Ya. Kalau sudah di angka 400, sangat tidak direkomendasikan dibekam. Tapi kalau masih 300, itu masih boleh dibekam. Untuk yang diabetes ya. Yang 300 itu masih boleh dibekam dengan catatan hindari pembekaman yang jauh dari jantung. Seperti tangan dan kaki, itu hindari. Karena kalau itu dilakukan, itu bisa membuat suplai darah dari jantung itu lama sampainya. Karena penderita diabetes itu masa jenis darahnya berat. Penderita diabetes itu masa jenis darahnya berat. Jadi ketika dilakukan proses pembekaman, khawatirnya suplai darah untuk menutup lukanya itu lama, sehingga si lukanya bisa lambat sembuhnya. Dan dikhawatirkan malah nanti kena virus, kena bakteri, dan sebagainya yang bisa mengakibatkan infeksi. Makanya, kalaupun masih di angka 300, proses pembekaman hanya boleh dilakukan di area jantung dan pankreas saja. Tidak boleh yang jauh dari jantung dan pankreas. Ya. Orang yang diabetes mellitus yang tidak boleh dibekam. Yang berikutnya gagal ginjal yang sudah cuci darah. Itu pun tidak direkomendasikan untuk dibekam. Walaupun ada yang mengatakan boleh kok ya gagal ginjal dibekam, silakan ikuti argumennya. Tapi kalau saya secara pribadi tidak merekomendasikan karena beresiko. Apa resikonya? Dia itu untuk membentuk darah baru saja sudah keteteran, sudah kewalahan karena ginjalnya tidak bisa memproduksi darah baru, sudah bermasalah ginjalnya. Kalau kita ambil dengan bekam, khawatirnya dia nanti malah kehabisan darah. Karena tadi proses pembentukan darah baru di dalam tubuhnya tidak maksimal karena ginjalnya sudah bermasalah. Jadi kalau saya secara pribadi, untuk yang gagal ginjal sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk dibekam. Bahkan sebisa mungkin jangan dibekam. Ya. Yang berikutnya, pengkonsumsi pengencer darah. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau pengkonsumsi pengencer darah jangan dibekam karena dikhawatirkan nanti darahnya itu keluar tidak berhenti. Makanya sebagai seorang terapis, tadi kita perlu anamnesa, tanyakan, Pak, Bu, sedang mengkonsumsi pengencer darah atau tidak? Ya, perlu tanyakan itu. Yang berikutnya terlalu tua. Terlalu tua di sini tuh bukan dilihat dari usianya, tapi dilihat dari kondisinya. Baru 40 tahun pun kalau dari segi kondisinya sudah seperti terlalu tua gitu ya, ginjalnya sudah kena, lambungnya sudah kena, livernya sudah kena, bahkan dianya sudah lemah, itu bisa dikategorikan dia itu tua secara organ, bukan tua secara usia. Itu juga jangan dibekam. Perempuan haid hari pertama atau sedang banyak-banyaknya. Ingat ya, haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya, perempuan itu jangan dibekam. Karena bisa mempengaruhi siklus nantinya. Ya. Kalau sudah hari kedua, hari ketiga, sudah tidak banyak-banyaknya keluar darah, boleh dibekam. Ya. Kalau sudah tidak keluar darah itu boleh dibekam. Tapi kalau misalkan sedang banyak-banyaknya jangan dibekam dulu, ya. Ibu-ibu ya, ini untuk ibu-ibu. Jadi kalau perempuan haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya, jangan dibekam. Yang berikutnya, wanita hamil trimester pertama. Wanita hamil trimester pertama jangan dibekam. Ya. Wanita hamil trimester pertama jangan dibekam. Kenapa? Karena energi yang ada di dalam tubuhnya sedang fokus memberikan nutrisi kepada janin. Sedang fokus memberikan makan kepada janinnya gitu. Kalau kita ganggu dengan proses pembekaman, nanti energinya terbagi dua. Ngasih nutrisi ke janin sama membentuk darah baru. Dan akhirnya apa? Khawatirnya janin kurang nutrisi. Gagal tumbuh. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau masih 3 bulan pertama, jangan dilakukan pembekaman dulu. Kalau sudah 3 bulan berikutnya, boleh dibekam. Jadi usia 4 bulan ke atas,
itu boleh dibekam. Dengan catatan hindari area rahim. Hindari area rahim. Kalau sudah 4 bulan ke atas, kalau 3 bulan di area yang lain pun tidak boleh. Tapi kalau sudah 4 bulan di area lain boleh. Misalkan di pundaknya, di belikatnya, di apa di ini di bagian leher belakangnya, di alkahilnya itu boleh. Di tangannya, di kakinya itu boleh. Tapi kalau 3 bulan pertama jangan, ya dimanapun jangan. Dan 3 bulan berikutnya pun di usia 4 bulan berikutnya pun area rahim tetap kita hindari. Gitu Bu ya. Itu wanita hamil trimester pertama jangan dibekam. Yang kedua baru selesai makan, tunggu 1 jam. Ya, setelah selesai makan itu tunggu 1 jam, baru boleh dibekam. Kenapa? Karena kalau sudah selesai makan, itu ya sama, energi itu digunakan untuk mencerna makanan. Energi digunakan untuk mencerna makanan. Nah, kalau terbagi dua dengan membentuk darah baru, khawatirnya pencernaannya tidak maksimal, pembentukan darah barunya tidak maksimal karena energinya terbagi dua. Gitu. Maka tunggu 1 jam sampai selesai pencernaan, baru kita bekam. Ya, begitu. Sama, setelah berbekam pun jangan langsung makan. Tunggu 1 jam dulu sampai pembentukan darah baru maksimal dulu gitu. Ya, sampai pembentukan darah baru maksimal baru silahkan makan, gitu ya. Kemudian yang dehidrasi atau diare jangan dibekam dulu, ya, karena sudah tahu dehidrasi ya sudah tahu diare, kalau dilakukan pembekaman itu bisa berbahaya, bisa tambah parah dehidrasinya dia. Ya, kemudian yang tidak boleh dibekam juga adalah yang sedang anemia. Anemia itu kurang darah, ya, kurang darah, ya, kurang darah itu tidak boleh dibekam. Beda ya antara kurang darah, anemia dengan darah rendah, dengan hipotensi itu beda. Kalau yang hipotensi boleh dibekam untuk menaikkan tensi darahnya. Tapi kalau yang kurang darah itu beda. Ya. Dari mana ukurnya? Tadi kalau punya alat yang bisa ngecek hemoglobin, ngecek HB itu lebih bagus dari situ. Oh ini ternyata HB-nya rendah. Kalau HB-nya rendah sudah jelas dia anemia. Maka jangan dibekam. Tapi kalau dilihat dari tensi darahnya 110, 100 gitu ya. Tapi memang dia cenderung segitu, boleh dibekam. Itu dengan dibekam bisa menstabilkan tensi darahnya nantinya. Ya. Kalau naik pun tidak terlalu naik, turun pun tidak terlalu turun nantinya karena tensi darahnya stabil. Nah, inilah kondisi-kondisi yang tidak boleh dilakukan proses pembekaman. Ya. Wah, banyak juga ya yang tidak boleh dilakukan pembekaman. Lebih banyak yang bolehnya, Bu. Selama tidak ada yang ini, silahkan bekam saja. Jadi kalau ada yang bertanya, ternyata banyak juga ya larangan untuk bekam. Lebih banyak yang bolehnya kok dibanding yang dilarangnya. Ini cuma berapa poin yang dilarangnya. Tapi yang bolehnya silahkan. Yang mah boleh dibekam. Yang asma boleh dibekam. Yang punya penyakit jantung, kolesterol, boleh dibekam. Ya. Penyakit-penyakit yang lain boleh dibekam. Hanya ini yang tidak boleh. Hanya poin-poin saja yang perlu kita perhatikan. Itu pun kita lihat kondisinya. Misalkan kalau misalkan seperti diabetes ya, diabetes belum belum gangren, boleh dibekam, masih boleh. Hipertensi tapi tidak maligna, boleh dibekam. Ya, jadi jangan berpikir ternyata banyak juga ya larangan dibekam. Enggak, Bu. Hanya ini saja yang tidak direkomendasikan untuk bekam. Yang lainnya silahkan bekam. Gitu. Jadi dibanding yang dilarang lebih banyak yang bolehnya gitu. Itu aja. Nah, setelah kita ketahui ini kondisi-kondisi yang tidak boleh dibekam, ternyata ada juga titik-titik yang tidak boleh dibekam ya. Ada juga titik-titik yang tidak boleh dibekam. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas besok ya titik-titik yang tidak boleh dibekam apa saja supaya besok sekaligus berhubungan dengan eh, tutorial cara membekam. Karena saya tidak mungkin bisa memperlihatkan videonya sekarang, saya nanti share video tutorialnya ya. Saya share video tutorialnya bersamaan dengan modul. Modul materi ada video tutorial juga. Ya. Jadi ini yang kondisi tidak boleh dibekam, yang harus kita perhatikan kondisi yang tidak boleh dibekam. Ya. Nah, jadi untuk pertemuan malam ini kita tadi pertama sudah bahas metode diagnosa, ya. Kita sudah bahas metode diagnosa, yang besok kita mulai ke metode terapinya, terapi pembekamannya. Kenapa diagnosa saya taruh di awal? Karena sebelum kita melakukan terapi, ya kita harus bisa mendiagnosa dulu. Kita harus bisa mendiagnosa dulu. Kalau kita tidak bisa mendiagnosa, bagaimana mungkin terapi kita akan maksimal, gitu ya?
Nah, jadi malam ini kita bahas diagnosa dulu. Nah, silakan kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan, saya akan mulai jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini sudah ada beberapa di kolom chat yang sudah masuk. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab ya. Insya Allah, kalau misalkan semuanya terjawab, eh, alhamdulillah. Tapi kalaupun belum terjawab hari ini, insya Allah kita masih ada pertemuan di besok hari ya. Baik, oke. Walid dan Dewi boleh masih kerja tadi ya. Oke, nanti di bagian rekaman ulang ya jelas ya. Karena seperti yang sudah disampaikan, rekaman dari pertemuan ini sudah menjadi fasilitas. Makanya nanti ada rekaman, ada modul, ada video tutorial juga gitu ya. Yang akan saya share. Selain sertifikat gitu. Dan sertifikat nanti saya bagikan. Jadi yang saya bagikan itu adalah sertifikat, ya, modul, rekaman, dan video tutorial. Yang saya bagikan nanti ya di akhir pertemuan. Eh, iya betul. Surat izin dari Dinas Kesehatan. Kalau mau untuk membahas soal surat izin, insya Allah besok ya. Insya Allah besok kita bahas terkait regulasi. Insya Allah besok kita bahas, Bu ya. Sabar dulu. Modul dibagikan insya Allah. Seperti saya sampaikan tadi, modul akan dibagikan di akhir pertemuan sengaja supaya modul itu dijadikan bahan review, bahan mutabaah. Sekarang saya harapkan semuanya bisa saling menyimak dulu, bahkan kalau kalau perlu punya catatan-catatannya. Ya. Untuk yang warna kuning berhubungan dengan imunitas apa selalu mengindikasikan kegangguan fungsi hati. Memang sebagian besar seperti itu, Bu ya, tapi tidak ini tidak 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 dominan gitu, tidak begitu dominan seperti ini. Ya, tidak dominan seperti ini gitu ya. Mungkin juga ada masalah pada pankreasnya, karena kan pankreas bermasalah pun imunitas menurun, ginjal bermasalah pun imunitas menurun. Kenapa? Ketika imunitas menurun berwarna kuning, karena toksin itu dialirkan dalam darah. Kan yang membantu metabolisme itu kan ada beberapa ya. Ada pankreas, ada ginjal gitu kan, itu membantu metabolisme. Ketika itu tidak bisa membantu metabolisme, maka imunitas akan menurun. Ya, imunitas akan menurun. Jadi memang eh, tidak selamanya bermasalah kepada fungsi liver, fungsi hati, tapi bisa juga ke masalah yang lainnya. Cuma kalau berwarna kuning itu kebanyakan imunitasnya yang sedang menurun. Ya, oke. Nah, angin banyak rata-rata. Kalau angin saya yakin angin banyak ya. Apalagi yang aktivitas sehari-harinya naik kendaraan motor gitu ya. Itu saya yakin masalah angin masih banyak ya. Betul. Berarti boleh diminumkan dulu obat dulu observasi sampai agak turun. Oke. Eh Kalau misalkan perlu diminumkan obat dulu, boleh diminumkan obat dulu sampai agak sedikit menurun ya. Tapi bagusnya obatnya yang sifatnya herbal, Pak Dokter ya. Sifatnya herbal karena nanti ini berhubungan dengan metode kita ya, berhubungan dengan metode kita karena kita itu adalah metode pengobatan tradisional. Saya yakin Pak Dokter sudah lebih paham ya, Pak. Jadi boleh dilakukan observasi sampai agak turun dulu. Soalnya kalau terlalu tinggi juga khawatirnya tadi seperti itu, Pak. Sudah naik tensi darahnya, eh, kita lakukan pembekaman, naik lagi tensi darahnya. Nah, otot pecah. Makanya bagusnya sih di tadi turunkan dulu. Ya, hanya 10 jenis saja yang dilarang. Ya, yang saya harap 10 saja ini dulu, Pak. Tapi memang ada beberapa kondisi juga mungkin di luar kebiasaan yang ternyata tidak tidak direkomendasikan juga ada seperti itu, Pak ya. Jadi tidak semuanya tidak tidak hanya ini saja, bisa saja ada yang lain juga yang memang sifatnya insidental gitu. Ya, tiba-tiba ketika dibekam pingsan karena takut jarum, kan akhirnya jangan dilakukan pembekaman juga, Pak, sama gitu ya. Jadi ada beberapa kondisi yang sifatnya insidental, tapi yang ini yang perlu tadi saya tuliskan itu hanya sebagai panduan saja. Kalau ada orang-orang seperti ini, eh, bisa di kalau ada kondisi seperti ini itu nanti bisa dijadikan bahan bahwa kita bisa lakukan proses pembekaman atau tidak ya. Gitu. Kalau HB darah minimal berapa yang boleh dibekam? Nanti kita bahas ya.
Ini kita bahas insya Allah. Ini kita bahas di metode apa namanya? Metode apa? Anatomi ya, metode anatomi. Ya. Apakah wanita ginjal dapat berbekam? Tadi sudah disampaikan ya, selama dia belum cuci darah sebetulnya masih boleh. Tapi kalau sudah cuci darah sebaiknya jangan. Ya. Kalau belum cuci darah sebetulnya masih boleh. Mudah-mudahan itu bisa membantu menguatkan kembali ginjalnya. Tapi kalau sudah cuci darah sebaiknya jangan. Tadi wajahnya menguning itu agak ke toksin Pak ya, ke toksin, masalah toksin. Kalau masalah sertifikat silakan Pak ya, silakan tanya ke yang lainnya. Alhamdulillah yang lainnya sudah ada yang mendapatkan izin pembuatan SKPT melalui sertifikat dari kami. Jadi masalah ini silakan Bapak ya, tidak bertanya ke saya, tapi silakan tanya ke yang lainnya saja. Sudah dijawab sama Ibu Ning Wahyu ya. Umur paling mulai dibekam berapa? Kalau saya pernah membekam umur 4 tahun, Pak Dokter ya. Kalau saya memang pernah membekam umur 4 tahun, tapi itu bukan sebagai untuk terapi, hanya sebagai perkenalan saja, Pak. Ya, sebagai perkenalan saja, mengenalkan bekam. Jadi tidak sampai terlalu banyak titiknya, tidak sampai perlukaannya juga tidak, bahkan hanya satu dua tusukan saja perlukaannya, hanya perkenalan saja. Kenapa? Karena khawatir trauma. Kalau yang memang perlu dibekam, betul kata Ibu Ning nih, 12 tahun baru boleh dibekam. Setelah 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun baru boleh dibekam. Kenapa? Soalnya kalau terlalu kecil juga sebetulnya belum membutuhkan terapi bekam. Karena secara fitrah, organ tubuhnya masih sangat bagus, organ tubuhnya masih sangat baik. Belum membutuhkan intervensi lain oleh kita gitu, ya, oleh kita sebagai pembekam, ya, seperti itu ya. Jadi kalau memang paling muda saya pernah yang 4 tahun pun pernah saya bekam, tapi bukan berarti itu sebagai terapi gitu ya, bukan berarti itu sebagai terapi yang memang apa yang seperti pada umumnya gitu ya. Tapi sebagai pengenalan saja ya. Nah kalau yang normalnya ya di atas 12 tahun lah Pak ya. Bagaimana bekamnya jika eh, bagaimana bekamnya jika klien suhu tubuhnya dingin terus? Ada titik bekam yang bisa membantu menghangatkan tubuh Pak. Ini ya Pak Yoni ya. Ada titik bekam yang bisa menaikkan tensi darah dan menaikkan hangat tubuh. Itu ada. Insya Allah supaya tidak tumpang tindih kita akan bahas besok di anatomi dan teknik pembekaman. Ya, jadi besok kita akan membahas anatomi, teknik bekam dan regulasi. Supaya lebih jelasnya soalnya kita sekarang tadi fokus ke diagnosa saja. Tapi boleh kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang berhubungan dengan diagnosa, berhubungan dengan bekam dasar, boleh ditanyakan dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk lebih jelas bisa dilihat besok, bisa disimak besok ya. Mengulang diagnosa wajah, mungkin nanti direview saja di videonya Bu ya. Ini Ibu atau Bapak ya. Mungkin direview saja di videonya nanti supaya tidak memakan waktu lagi gitu. Soalnya kalau kita ulang lagi memakan waktu lagi, kasihan yang lainnya gitu ya. Soalnya nanti bisa lebih panjang lagi. Kan kalau Indonesia bagian barat sekarang setengah 10, Indonesia bagian timur kan sudah jam setengah 12 Bu. Ya, ini ibu atau bapak nih. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk masalah diagnosa wajah tadi silahkan di review saja videonya nanti ya. Apakah terapis harus memiliki alat pemeriksaan HB sebelum bekam? Jika tidak ada, bagaimana cara mendiagnosa pasien tersebut jika ada indikasi anemia? Nah, ini bagus nih. Punya alat pemeriksa HB bagus, tapi tidak harus, ya, tapi tidak harus, ya gitu ya. Nah, bagaimana cara mendiagnosa tersebut jika ada pasien anemia? Pertama, kalau anemia itu dilihat dari wajahnya yang kelihatan pucat, Bu, ya, wajahnya kelihatan pucat dan juga dilihat dari kelopak mata yang kelihatan pucat dan apa, warna bibir, lidah juga kelihatan pucat, tangannya pun kelihatan pucat, itu anemia. Kalau yang tensinya rendah, walaupun misalkan wajahnya kelihatan pucat, tapi biasanya tangannya tidak kelihatan pucat, masih kelihatan merah-merah seperti biasa. Karena aliran darah dari jantung ke tangan itu lebih cepat, karena kan lebih bawah ya, tetap di tangan itu tidak terlalu pucat. Tapi kalau anemia di tangan biasanya kelihatan pucat Bu, gitu ya. Memang lebih 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 akurat kalau kita menggunakan alat pemeriksaan HB gitu ya. Memang lebih akurat. Tapi kalau memang belum memungkinkan, sebaiknya kita ya tadi perhatikan telapak tangannya.
telapak tangannya pucat atau tidak, telapak matanya pucat atau tidak. Kalau semuanya kelihatan pucat, kemungkinan besar dia memang anemia, bukan cuma hipotensi gitu ya. Itu ya Bu ya. Ya. Oke, yang lainnya selanjutnya wajahnya yang kusam. Kalau wajah yang kusam itu ada indikasi toksin yang berlebihan di dalam tubuh, Pak. Ya, ada toksin yang berlebihan di bagian tubuh di dalam tubuh, terutama di usus biasanya. Toksin itu biasanya mengendap di usus, di liver, di ginjal. Toksin paling banyak itu mengendap di situ. Maka salah satu cara kesehatan terbaik, menjaga kesehatan terbaik adalah colon cleansing, pembersihan usus. Ketika ususnya bersih, otomatis di bagian-bagian yang lainnya pun akan lebih maksimal lagi, ya, akan lebih maksimal lagi pembersihannya. Ususnya bersih, ginjalnya biasanya akan terbantu. Ususnya bersih, livernya juga akan terbantu. Paru-parunya pun akan terbantu dengan catatan kalau ingin paru-parunya bersih jangan merokok gitu. Kita ingin paru-paru bersih tapi merokok terus gitu. Ya sama aja bohong gitu ya. Makanya sebaiknya kita ini benar-benar menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu adalah investasi, Pak ya. Yang menjaga kesehatan saja bisa terkena penyakit gitu. Apalagi yang kita lalai dalam menjaga kesehatan. Jadi seperti itu ya. Yang rutin menjaga kesehatan saja itu benar-benar berpotensi terkena penyakit. Apalagi yang sembarangan. Saya tidak merokok, saya tidak ngopi juga gitu ya. Tapi kalau kopi asli, alhamdulillah saya konsumsi sekarang ya. Tapi kalau kopi saset saya enggak. Itu pun ternyata ada indikasi penyakit yang saya derita gitu ya. Saya terkena penyakit mah karena memang dulunya sembarangan. Apalagi kalau sampai sekarang saya masih sembarangan, itu bisa lebih parah lagi Pak gitu ya. Makanya eh, kita perlu jaga kebersihan usus kita, perlu jaga kebersihan ginjal kita perlu jaga liver kita, paru-paru kita dengan menjaga pola makan dan gerak juga jangan berhenti. Ya. Usahakan yang usianya di atas 40 tahun nih, yang usianya di atas 40 tahun seperti saya nih ya, usia di atas 40 tahun, setiap hari itu ada jalan kaki yang konstan minimal 3.000 langkah. Seminggu sekali ditambah dengan menjadi 5.000 langkah. Ada di dalam seminggu sekali itu yang jalan kakinya 5.000 langkah. Itulah kenapa saya gunakan ini ya, gunakan smartwatch ini untuk mengukur langkah saya gitu. Ada nggak satu hari ini saya 5.000 langkah gitu? Ya, yang 3.000 langkah konstan, 5.000 langkah ada nggak hari ini? Lebih banyak lebih bagus gitu ya, karena semakin banyak kita bergerak secara kardio gitu, itu akan membantu detoksifikasi juga di dalam tubuh kita gitu. Ya, gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya, kalau ada pasien yang sudah dibekam dapat 2 hari atau 3 hari setelah bekam, gatal-gatal, padahal sudah dapat 2 harian dan 3 harian. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, Pak. Eh, untuk pasien yang seperti ini, biasanya dia proses penyembuhan lukanya agak lambat. Ya. Efek histaminnya agak lambat. Biasanya kalau yang normal, 1 jam 2 jam itu terjadi efek histamin, penyembuhan luka. Tapi kalau ada kondisi pasien tertentu yang efek histaminnya itu agak lambat. Kadang-kadang 2 sampai 3 hari baru terjadi penyembuhan luka, baru terasa gatal. Dan itu masih wajar selama gatalnya itu kemudian hilang gitu ya, dan lukanya sembuh. Itu masih wajar, Pak. Kecuali kalau misalnya gatal-gatal terus tidak berhenti, baru kita perlu tanyakan mungkin ada masalah, apakah alergi, apakah alat kita kurang bersih, ya apakah dia kurang menjaga kebersihan apa badan gitu. Itu perlu kita tanyakan. Tapi kalau misalkan setelah itu kemudian hilang gatalnya, berarti efek histaminnya memang terjadi lambat. Nah tadi ya, ada yang proses penyembuhan lukanya itu cepat, normal, ada yang memang proses penyembuhan lukanya lama gitu. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Teman saya pernah bekam, tapi nggak tahu di mana. Baru pertama kali bekam dan katanya bekam sampai di bagian kaki. Banyak titik, ada sekitar 19. Besoknya nggak bisa bangun, nggak bisa jalan. Kenapa ya? Padahal terapisnya katanya sudah lama buka praktek. Jadi Bu, untuk titik itu memang harus disesuaikan. Kalau memang yang baru pemula, sebaiknya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena tubuhnya belum adaptasi. Ya, tubuhnya belum adaptasi. Mungkin bukan karena keluar darahnya terlalu banyak juga, bukan.
Tapi karena efek peradangan di dalam dalam kop bekamnya kan terjadi efek peradangan, Bu ya. Efek peradangan yang terlalu banyak juga bisa mengakibatkan badan lemas. Kan setelah terjadi efek peradangan, setelah itu energi digunakan sepenuhnya, ya, sepenuhnya untuk proses penyembuhan luka. Ya. Nah, pada saat proses penyembuhan luka itu kan butuh energi yang cukup besar. Sementara dia itu baru berbekam, otomatis belum belum siap gitu, ya, belum siap, belum adaptasi. Makanya kalau untuk yang pemula, saya sarankan 7 dulu, maksimal 9 dulu gitu ya. Seperti itu. Supaya apa? Supaya tubuhnya adaptasi dulu. Seperti tadi, ketika ada yang bertanya, usia berapa yang termuda boleh dibekam? Memang saya pernah membekam usia 4 tahun, tapi kan tidak terlalu banyak, cuma 2 titik untuk pengenalan saja. Karena kalau sudah kenal di usia segitu, ketika nanti setelah usia-usia remaja dewasa, tidak akan takut lagi berbekam. Jadi sudah titiknya agak banyak pun sudah lebih aman gitu. Apalagi ini udah dewasa, baru berbekam, dan memang kondisi tidak fit sebelumnya, langsung dibekam terlalu banyak, ya memang agak berisiko seperti itu. Makanya selalu saya itu suka dengan bukunya Dr. Wada ya. Saya itu suka dengan bukunya Dr. Wada tentang titik bekam, ya. Sembuh dengan satu titik, saya lebih suka itu. Walaupun pada dasarnya bukan dengan satu titik ya, tapi tidak terlalu banyak titik, tapi efektif gitu. Nah itulah yang akan saya share besok, titik-titik bekam yang efektif gitu. Jadi tidak harus semuanya dibekam seluruh tubuh gitu, tidak. Kecuali kalau yang sudah biasa Bu ya, kalau yang sudah biasa berbekam dan sudah biasa titiknya banyak, dibekam banyak juga nggak masalah. Tapi kalau untuk yang baru, sebaiknya kita sesuaikan dengan kondisinya. Tadi seperti yang saya sampaikan, kita itu dokternya, bukan kita yang mengikuti keinginan pasien, tapi pasien yang mengikuti keinginan kita. Ya, begitu ya, Bu ya. Makasih ilmunya, sama-sama ya, benar-benar bermanfaat, dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Tadi Pak saya sudah sampaikan, kalau misalkan bertanya langsung, khawatirnya ada feedback suara dan mengganggu yang lainnya. Jadi eh, apa saya sarankan di sini aja, ditulis dulu aja ya, tulis aja dulu seperti yang lain ya Pak. Prioritasnya sebelum berbekam, bagusnya memang seperti itu Bu ya, lari-lari tidak, bagusnya seperti itu. Jadi saya harapkan setiap terapis itu minimal punya tensimeter dan bisa melakukan pembacaan tensimeter, ya, gitu ya. Jadi sebaiknya punya tensimeter, gitu. Oke, Pak Suharjon, saya pernah dengar diagnosa lidah dan mata. Oke, apakah nanti belajar titik bekam? Tentu saja Pak, tentu saja kita belajar titik bekam. Umur paling rendah berapa tahun? Karena ada anak autis seperti ADHD mengalami banyak logam di dalam darah. Tadi Pak ya, saya sarankan sih di usia 12 tahun ke atas atau 10 tahun lah paling kecil ya, 10 tahun ke atas. Soalnya kalaupun memang sudah mengalami kadar logam berlebih di dalam darah, ya kalau terlalu kecil juga dibekam, khawatirnya apalagi ini autis Pak ya, khawatirnya terjadi trauma yang berlebihan nantinya. Belum siap. Tapi setelah agak besar, walaupun ini autis ya, setelah agak mengalami pendewasaan dalam berpikir, mudah-mudahan bisa diberikan bisa diberikan penjelasan dan dia bisa nerima gitu Pak ya. Jadi usahakan sih, kalau saran saya di atas 10 tahun atau di atas 12 tahun lah, jangan terlalu kecil juga. Berapa jarak bekam pertama sampai bekam kedua, berapa minggu atau berapa bulan penyakit kronis seperti kronis. Nah, sebetulnya Pak, 10 hari setelah bekam pertama pun sudah boleh berbekam. Selama apa? Selama sudah tidak ada luka di titiknya. Misalkan Bapak berbekam di titik akahil, 10 hari kemudian sudah tidak ada luka, tidak ada bekas lukanya, itu sudah boleh berbekam. Karena di jarak seminggu itu recovery darah sudah maksimal kembali, sudah normal kembali, Pak. Bahkan seminggu sekali berbekam pun tidak masalah sebetulnya, tapi di titik yang berbeda. Ya, di titik yang berbeda. Contoh pertama di akahil nih. Nah, minggu minggu depannya pengen bekam lagi karena memang kondisi badannya memang perlu berbekam nih. Minggu depannya mau bekam lagi, boleh titik belikat, boleh titik pinggang gitu. Seperti itu Pak ya. Jadi sebetulnya seminggu sekalipun kalau mau berbekam boleh, asal di titik yang berbeda. Nah, kalau untuk penyakit kronis dan tidak kronis, tadi kalau yang untuk yang penyakit kronis itu boleh seminggu sekali, cari titik-titik yang memang berhubungan. Tapi kalau yang tidak kronis, yang misalkan hanya untuk pengobatan standar gitu ya, yang untuk yang untuk
pencegahan saja gitu. Ya, setidaknya sebulan sekali Pak lah. Ya, setidaknya sebulan sekali. Seperti halnya perempuan mengalami siklus haid gitu. Sebulan sekali lah, gitu ya. Tapi kalau jarak terdekat boleh sebetulnya seminggu sekali dengan catatan titik yang berbeda. Di titik yang sama boleh 2 minggu sekali. Ya. Tapi kalau untuk pencegahan silakan sebulan sekali saja sebagai bentuk pencegahan, penjagaan dari berbagai macam penyakit. Ya. Ada jumlah maksimal titik bekam dalam satu kali sesi. Kalau untuk maksimalnya Pak sesuai dengan kondisi pasien saja Pak. Kalau untuk yang baru Pak Dokter ya, kalau untuk yang baru memang saya anjurkan cukup 7 sampai 9 saja. 5, 7, 9 lah. Kenapa ganjil? Karena Allah suka suka angka ganjil Pak. Ya. Walaupun tidak harus ketentuan harus ganjil, tiba-tiba genap juga nggak apa-apa tiba ya. Cuma ya kalau saya anjurkan sih yang ganjil 5, 7, 9 itu untuk pemula. Tapi kalau misalkan dia sudah terbiasa sampai mau tadi seperti tadi yang disampaikan 19 pun sebetulnya tidak masalah. Ya. Sebetulnya tidak masalah gitu ya. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi pasiennya. Bagi kalau kita membekamnya dengan membekam cara ini, cara yang paling tradisional, membekam di titik keluhan misalkan. Yang kakinya di pundak, di pinggang, di belikatnya sakit, tambah kakinya sakit juga. Dibekam keseluruhan dari punggung sampai kaki agak banyak gitu ya, itu nggak masalah selama dia kondisinya stabil dan tidak di titik larangan bekam. Ya. Nanti kita belajar ya di anatomi tentang titik larangan bekam. Insya Allah. Jadi itu Pak ya, tidak ada batas minimal maksimal, eh, disesuaikan saja dengan kondisi pasien. Kecuali untuk pasien-pasien baru yang memang hanya baru mengenal saat itu pernah bekam, gitu ya. Apakah orang yang sudah operasi usus buntu bisa dibekam setelah kondisi recovery-nya maksimal? Boleh, Bu ya. Eh, Setelah kondisi apa namanya kondisi pasca pasca operasinya itu maksimal, sudah kembali fit, boleh dibekam. Dan itu insya Allah bagus untuk proses recovery dari dalam, memperbaiki sisa hasil operasinya. Kan usus buntu itu dipotong ya, bagian yang radangnya dipotong, bagian yang mengalami pembusukannya dipotong. Dengan pembekaman sebetulnya bisa membantu proses suplai nutrisi oksigen ke usus buntunya supaya lebih cepat sembuh. Jadi boleh dengan catatan tadi pasca operasinya sudah benar-benar fit. Ya. Bekas bekam melepuh atau keluar air kenapa ya? Itu namanya blister Bu ya. Itu namanya blister. Itu biasanya diakibatkan terlalu kencang dan terlalu lama. Nah, ini sudah ada yang baca nih. Sudah ada yang jawab. Itu terlalu kencang dan terlalu lama. Nah, cara penanganannya, ibu tinggal ini, tinggal di apa namanya, tinggal dioleskan minyak zaitun yang hangat saja. Rutin oleskan minyak zaitun hangat, insya Allah nanti bisa membantu juga. Ya, mau berpegang saya alhamdulillah Bu ya, jadi nambah-nambah pasien. Oke, berapa lama hisapan kok bekam? Penghisapan kok bekam itu cukup 3 sampai 5 menit saja. Ya, cukup 3 sampai 5 menit saja. Jadi misalkan kan ada tiga tahapan ya dalam berbekam. Pertama, pengkopan pertama untuk mengumpulkan darah pada satu titik. Itu 3 sampai 5 menit. Kemudian dilakukan perlukaan. Kalau dilakukan perlukaan kan dikop lagi supaya darahnya keluar. Itu pun sama, 3 sampai 5 menit. Ya, 3 sampai 5 menit. Kemudian sama, setelah dikeluarkan darahnya, dielap, dibersihkan, hisap lagi untuk mengeluarkan plasma, untuk mengeluarkan darah putih supaya luka bekas bekamnya cepat sembuh, cepat tertutup. Itu pun 3 sampai 5 menit, Pak. Jadi maksimal eh, 5 kali 3 kali 5 menit lah maksimal ya. Jadi 15 menit dengan kita membalur, memberikan minyak gitu ya, mengolesi minyak dengan kita melakukan pijatan-pijatan ringan, ya 20 sampai 25 menit cukup lah gitu ya. Seperti itu ya. Bekam yang baik itu kan siang hari, kalau malam hari gimana? Ya betul Pak, bekam yang bagus itu siang hari karena Rasulullah berbekam pada saat saum, otomatis di siang hari. Dan Rasulullah tidur itu setelah Isya sampai sepertiga malam. Jadi di waktu malam itu digunakan untuk istirahat, ya, tidak digunakan untuk berbekam. Karena kenapa? Kalau berbekam malam hari, apalagi jam-jam sekarang nih, seperti jam di atas jam 10 malam, itu organ tubuh kita sedang transisi, Pak. Jantung yang tadinya asalnya bekerja kencang, itu sudah mulai melemah. Yang bekerja keras apa? Liver,
ginjal, usus itu sedang bekerja keras membantu mengeluarkan detox, yang untuk membantu mengeluarkan toksin, mendetoks gitu. Nah, kalau dilakukan pembakaman malam hari, itu jantungnya harusnya lemah, dipicu lagi nantinya untuk bekerja keras untuk bisa untuk bisa membentuk darah baru nantinya. Itu dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan jantungnya kolaps. Kita juga kalau udah waktunya istirahat dipaksa untuk kerja lagi kan kolaps Pak ya. Mending kalau cuman kecapean saja. Kalau sampai kolaps dia tidak mau bekerja lagi gimana? Tidak mau kerja lagi. Jantung tidak mau bekerja artinya apa? Artinya innalillahi Pak. Jadi sebaiknya untuk menghindari itu berbekamlah di siang hari. Bagusnya antara zuhur sampai asar. Bagusnya seperti itu. Dan hindari pembekaman malam hari karena tadi organ kita sedang mengalami transisi. Khawatirnya ketika transisi itu tadi bisa membuat si jantung gagal bekerja, gitu ya. Tensi maksimal untuk dibekam berapa? Sesuai kecenderungan, Pak ya. Sesuai kecenderungan. Kalau misalkan memang cenderung tinggi, di tensi misalkan biasa cenderungnya 170, dia 180 itu kan masih aman sedikit ya, masih cuma naik sedikit, masih boleh dibekam. Kecuali kalau dia tensinya 120 biasanya, ketika akan dibekam 170 itu agak berbahaya. Karena berarti dia hipertensi maligna gitu, Pak ya, sudah dijelaskan tadi. Penderita diabetes apakah dibekam sudah dijelaskan Bu ya? Lihat berapa angkanya, ya. Lihat berapa angkanya. Jadi kalau misalkan untuk lebih jelas lagi nanti di review saja. Kalau kita bicara mekanisme tubuh, ketika ada luka, tubuh akan membentuk trombos. Nah, ketika terbentuk di titik yang dekat dengan otak, apakah potensi terjadinya trombos ke aliran pembuluh darah otak dan berpotensi stroke iskemik atau hemoglobic? Kira-kira menurut pengalaman bagaimana dengan di sini? Oke, Pak. Memang eh, ketika terjadi perlukaan itu terjadi trombos ya, pembentukan seperti pembentukan sel darah putih juga kan terjadi seperti itu. Nah, makanya ada titik yang tidak boleh dilakukan pembekaman. Ya, ada titik yang tidak boleh dilakukan pembekaman, yaitu di bagian belakang kepala yang di bawah yang di bawah tulang kepala ya, yang keras, yaitu yang lembeknya ini, kan itu berhubungan dengan otak kecil. Itu tidak boleh Pak, tidak boleh dilakukan pembekaman, karena memang beresiko terjadi stroke iskemik bahkan terjadi kepikunan. Itu makanya eh, karena ada potensi itu, makanya ada titik yang tidak boleh dibekam, yaitu titik otak kecil. Itu tidak boleh dibekam. Sementara kalau titik yang seperti umum murid, koma 2, walaupun di kepala, tapi kan itu tidak menyentuh bagian otak, hanya di luar tulang tengkorak gitu. Jadi insya Allah masih aman. Ya, koma 2 kan bagian kepala paling keras, umum mungkin di bagian puncak kepala. Walaupun memang di kepala mendekati otak, tapi karena itu hanya di bagian tempurung, bahkan di luar tempurung, itu jadi insya Allah masih aman. Tidak sampai masuk ke pembuluh darah otak gitu, Pak. Beda kalau kita membekamnya di bagian otak kecil ini yang lembek ya, di bagian kepala belakang yang lembek. Itu berbahaya, memang berbahaya. Gitu ya, Pak Doni ya. Seperti itu. Tensi 80 apakah aman dibekam? Eh, Kalau tensi 80 kayaknya terlalu rendah Bu ya, soalnya dari segi kesehatan juga kurang baik itu Bu ya. Itu harus di apa? Harus dinaikkan dulu gitu, ditingkatkan dulu tensinya gitu ya. Penyakit yang hangat bagaimana di ini sudah dijawab sama Ibu nih. Bisa direndam botol minyak zaitun dengan wadah isi air panas, diamkan beberapa menit sampai minyak tersangat, atau bisa juga Bu ya, ditaruh di sendok, dihangatkan dengan api lilin sedikit. Bisa seperti itu. Cuma dihangatkan sedikit, cuma dihangatkan saja. Ya. Setelah bekam tidak boleh mandi, jadi juga sudah dijawab sama Bu Ning nih, alhamdulillah. Jadi tunggu sampai 2 sampai 3 jam, Pak. Gitu ya. Tunggu 2 sampai 3 jam. Kenapa? Supaya suhu tubuh kembali kepada suhu yang normal dulu. Soalnya kalau langsung mandi, suhu tubuh kan masih panas ya pasca bekam. Itu bisa membuat si lukanya si tubuh kitanya kaget ketika langsung langsung mandi. Ya, gitu. Itu Bu ya, ya apa ya? Pokoknya jadi tunggu 2 sampai 3 jam supaya suhu tubuh, aliran darah kembali normal dulu ya. Suhu tubuh, aliran darah, detak jantung kembali normal dulu setelah 3 jam baru boleh mandi. Makanya kalau misalkan kita berbekamnya jam 5 sore eh, itu sebaiknya mandinya besoknya saja gitu. Kalau berwudu masih boleh Bu ya. Kalau berwudu masih aman. Kalau berwudu boleh-boleh saja karena kan kalau berwudu tidak sampai membuat suhu tubuh turun drastis gitu ya.
Beda dengan kalau mandi kan langsung turun drastis perubahan suhunya. Jadi kalau wudhu masih bagus. Bahkan sebaiknya kalau sebelum bekam pun punya wudhu sebaiknya, gitu ya. Sebaiknya punya wudhu kalaupun mau bekam. Ya. Kalau asma bagus kalau untuk bekam, bagus ya. Karena pembekaman di titik belikat itu bisa memberikan suplai nutrisi kepada paru-paru ketika apa namanya pembekaman di paru-paru itu masih memberikan suplai oksigen, suplai nutrisi ke paru-paru sehingga paru-parunya jadi lebih kuat. Jadi insya Allah itu sangat efektif kalau dilakukan pembekaman ya. Di samping perlu juga dilakukan terapi lain seperti misalkan dengan gurah gitu ya. Kalau misalkan asmanya akibat alergi, ada penyumbatan pada saluran pernapasannya dengan gurah seperti itu. Ya. Kepala belakangnya yang bukan koma duanya, yang di bawah koma dua. Ya, kalau kepala koma dua kan yang atas ya, yang ini yang keras. Ini ada yang bagian ke bawahnya Bu, yang apa? Yang lembek. Itu bukan koma dua, itu justru titik larangan. Makanya koma dua boleh. Koma dua itu bagus, kemudian umum mungkin bagus. Tapi kalau yang di bawah koma dua itu tidak boleh. Seperti itu ya. Kalau kakinya dibekam, terus buat wudhu, eh, bagaimana? Masih aman ya kalau kaki ya. Soalnya kan titik yang jauh dari jantung juga. Paling cuma masalahnya dikhawatirkan mungkin air wudhunya masuk ke bekas luka. Toh kalau kita luka pun kan kita basuh, Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi tidak masalah ya kalau misalkan hanya berhubungan dengan bekas luka dikasih air wudhu, bagaimana? Ya itu masih aman insya Allah. Ya. Kemudian setelah mandi itu boleh langsung bekam nggak? Tunggu 1 jam dulu Pak. Ya, tunggu 1 jam dulu setelah mandi juga supaya suhu tubuhnya kembali normal dulu. Soalnya kalau terlalu dingin langsung dibekam, ya proses pengeluaran darahnya, proses detoksifikasi juga tidak maksimal. Ya. Dan dikhawatirkan karena suhunya masih dingin, apa namanya? Kalau suhunya masih dingin ketika dibekam, si jantungnya jadi gerakannya tidak stabil gitu. Makanya tunggu 1 jam dulu sampai suhu tubuhnya normal kembali setelah mandi ya. Gitu. Perlu beli alat sterilisasi nggak? Kalau memang memungkinkan silakan beli ibu, tapi kalau tidak pun ya tidak ada keharusan. Dari dinas kesehatan pun tidak mengharuskan terapis bekam punya alat sterilisasi. Ya, dari dinas kesehatan ketika survei ke klinik kita itu tidak ada keharusan. Tapi kalau punya lebih bagus. Ya. Kalau tensi darah di atas 200 aman untuk dibekam. Nah, kalau misalkan untuk tensi darah di atas 200 ini agak beresiko, ya agak beresiko. Maka sebaiknya turunkan dulu Bu. Tadi dengan melukai bagian ujung-ujung jari. Walaupun memang kecenderungannya tinggi ya, walaupun memang kecenderungannya tinggi, tapi kalau sudah di atas 200 memang agak beresiko. Ya. Kalau bekam harus perut kenyang apa kosong ini bagusnya. Pertama, bekam pada saat saum Rasulullah melakukan. Artinya apa? Perut kosong pun sangat bagus. Ya, Eh, sangat bagus ketika perut kosong. Dengan catatan perut kosongnya itu tidak sedang kita lemah gitu. Karena kalau sedang saum kan, walaupun kita perutnya kosong tidak lemah gitu ya. Beda kalau kita tidak saum. Kalau tidak saum, kita terlambat makan siang aja kan kayaknya lemes banget gitu. Jadi kalau memang mau sambil saum itu lebih bagus, tapi kalau memang tidak saum ya jangan terlalu lapar juga gitu. Ya, jangan terlalu lapar juga. Jadi tidak dalam kondisi terlalu lapar, tidak dalam kondisi terlalu kenyang gitu ya. Gitu Bu. Jadi kenapa waktu nanti besok insya Allah kita akan jelaskan kenapa bagus berbekam pada saat saum. Ya. Soalnya kalau penjelasan sekarang khawatir terlalu malam. Cara perawatan awal pasca bekam juga besok ada tahapan-tahapan sterilisasi ya di tata laksana bekam. Insya Allah kita akan bahas besok. Pak ya. Terkait kebijakan Dinkes perlu kasih amplop nggak? Kalau ini tergantung kebijakan di masing-masing, Bu ya. Soalnya kan memang kalau dari pihak Dinkesnya sendiri kan yang berkunjung ke tempat kita tuh dari puskesmas ya. Dari puskesmas itu sepertinya sudah ada penugasan, otomatis sudah ada ini, sudah ada apa sudah menjadi tupoksinya gitu ya. Tapi kalau kita mau ngasih sebagai pengganti apa transportnya, ya itu kembali ke kebijakan ibu gitu. Tapi tidak ada keharusan Bu, ya tidak ada keharusan gitu. Ya tadi ini hanya ini aja. Kalau masalah ribet sama tidaknya, alhamdulillah kalau saya emang enggak Bu ya. Kalau saya emang enggak, soalnya pertama dengan orang puskesmasnya dekat, kedua
dengan warga sekitar juga alhamdulillah berbaur karena kan nantinya ada perlu surat ini ya, surat persetujuan tetangga. Dengan pihak puskesmas sendiri pun saya dekat Bu, jadi begitu orang puskesmas datang nggak survei, cuma ngobrol karena orang puskesmasnya juga suka dibekam, jadi cuman ini aja, cuman perlu dokumentasi aja, Pak saya foto ya, setelah dipoto Pak tanda tangan, cuman gitu aja. Alhamdulillah kalau saya punya, karena sebelum sebelum izin saya keluar waktu itu, saya tuh punya izin dari tahun 2014. Sebelum izinnya keluar waktu itu, saya buka praktek itu dari tahun 2012 Bu. Dari 2012 saya sudah buka praktek, sudah buka klinik, cuma belum berizin waktu itu. Nah 2014 sampai 2014 tuh pasien-pasien tuh banyak, termasuk dari puskesmas juga pada datang. Ya. Nah alhamdulillah setelah itu eh, apa yang dari puskesmas itu cuman ngobrol aja, alhamdulillah gitu ya. Merek alat bekam yang bagus dan penjual yang rekomend. Kalau yang bagus mereknya saya suka Kangzu sama Samora Bu. Ya, saya suka Kangzu sama Samora. Gitu ya. Kalau penjualnya ya silakan dicari saja, banyak kan. Sekarang di toko oranye ya, di toko hijau juga banyak yang menjual. Di online juga banyak yang menjual sekarang ya. Kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan nanti butuh alat-alat bekam juga bisa di ini, di toko-toko alat kesehatan banyak juga yang dijual gitu ya. Kalau biaya perpanjangan STPT itu sebetulnya gratis, Bu. Tidak dikenakan biaya untuk pembuatan STPT, perpanjangan STPT itu gratis, tidak ada dikenakan biaya. Limbah bekam baiknya bagaimana dibakar? Ya, kalau dari SOP kami, limbah bekam yang infeksius itu disatukan ya dengan kasanya, disatukan dengan tisunya, nanti dibakar. Dibakar di tempat yang agak jauh dari tempat tinggal kita, mungkin 10 meter dari tempat tinggal gitu ya, dari pemukiman, supaya bisa terbakar dengan sempurna. Dan memang itu juga direkomendasikan oleh pihak puskesmas, kecuali limbah bekam limbah bekam yang ini yang apa logam, seperti jarumnya atau apa namanya seperti lancetnya atau bisturinya, itu memang kita bekerja sama dengan puskesmas, mereka yang nantinya melakukan pemusnahan gitu ya, mereka yang melakukan pemusnahan nantinya. Tapi kita kerja sama, otomatis kalau kita kerja sama ada biaya yang kita keluarkan. Kalau saya di sini kalau saya di sini biaya untuk 1 kilonya cuma bayar 25.000 ya. 1 kilo jarum itu diberikan ke puskesmas, cukup bayar 25.000 untuk silakan mereka yang menghancurkan gitu ya. Iya, jarumnya dikirim ke puskesmas, Bu, betul. Jarumnya dikirim ke puskesmas. Cuma sebelum ngirim, bikin ini dulu, bikin MOU dulu, Bu. Jangan tiba-tiba ngirim aja gitu. Bikin MOU dulu dengan puskesmasnya gitu. Ya, jadi udah nggak bikin uang kemana-mana, betul. Nggak bikin buang kemana-mana ya. Besok ya, cara sterilisasi alat bekam, termasuk yang Kang Zu juga, eh, misalnya besok dibahas. Kalau dibakar sekalian tisunya, kan jarumnya nggak musnah dibakar, Bu ya. Proses pembakarannya memang perlu alat khusus yang bisa menghancurkan itu. Soalnya kalau dibakar langsung sama tisu, nggak hancur juga bisa berbahaya. Gitu. Makanya sebaiknya ibu datang ke puskesmas kalau misalkan buat ini, itu ada di bagian kesling ya, bagian kesling kesehatan lingkungan. Itu silakan ibu koordinasi. Saya mau kerjasama untuk menghancurkan atau untuk pemusnahan alat bekam, untuk penanganan jarum bekam misalkan seperti itu. Nanti mereka akan bantu juga insya Allah. Karena nanti juga mereka disatukan dengan jarum suntik gitu ya semuanya. Mungkin kalau yang puskesmasnya sudah besar di ini di apa di sama jarum bedah pisau bedah juga gitu. Nanti mereka di ini di kolektif semuanya. Ya dikumpulkan aja dulu Bu. Soalnya biasanya hitungannya per kilo berapa gitu ya. Jadi ada ketentuan dari pihak mereka juga gitu. Ya, seperti itu. Oke, pengapuran boleh dibekam nggak? Nah, kalau pengapuran ini kan seperti ke asam urat ya, lebih cenderung ke asam urat atau ke masalah pengapuran tulang itu ya. Dibekam sangat bagus ya. Dibekam sangat bagus insya Allah. Kenapa? Karena dengan proses pembekaman itu bisa membantu memberikan suplai mineral ke tulang juga gitu. Bisa membantu memberikan suplai mineral ke tulang juga. Jadi lebih bagus juga kalau mau dilakukan proses pembekaman. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pengapuran tulangnya di mana? Pengapuran tulangnya di kaki ya otomatis yang berhubungan dengan kaki bisa di paha, bisa di betis, bisa di juga di di zorul kodam di bagian
punggung telapak kaki, ya. Kita tidak menerima panggilan saat ini memang tidak ini, memang sudah tidak menerima panggilan Bu ya. Jadi kalau untuk keluar memang ada tim yang memang keluar gitu, bukan saya yang keluar. Kalau asam urat boleh dibekam nggak? Asam urat sangat bagus dibekam Pak. Lagi bekam sangat bagus, ya sangat bagus. Apalagi asam urat kan kadar purin di dalam darah yang berlebihan, ya. Asam urat itu kadar purin di dalam darah berlebihan. Makanya dengan pembekaman bisa menetralisir purin yang berlebihan itu. Perkara dia lagi bengkak atau tidak, pembekamannya jangan yang pas di benjolannya, jangan pas di bekaknya. Contohnya yang bengkak, misalkan ini kaki ya, yang bengkaknya di ini nih, biasanya di ini di apa di jempolnya. Di bekamnya jangan pas di sini, tapi di bagian komah dua, Dhahrul Qadam, di bagian punggung telapak kakinya. Di situ pembekamannya Pak. Supaya apa? Supaya kadar purin yang menempel di sini bisa terbantu gitu, terbantu ternetralisir. Dengan apa? Dengan nanti supaya darah ngalir yang fresh, yang bersih, yang nutrisinya cukup untuk menghancurkan purin yang berlebihan di bagian tersebut. Ya, oke ya. Untuk malam ini insya Allah seperti itu saja dulu karena pertanyaan sudah habis. Insya Allah kita lanjutkan besok dengan metode yang materi yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat lagi. Untuk malam ini karena sudah terlalu malam, insya Allah kita akhiri dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi besok di waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan kita dipertemukan lagi dalam kondisi sehat walafiat. Baik, itu saja mungkinnya untuk pertemuan malam hari ini. Kita tutup dulu dengan kita sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak Ibu ya. Setelah kita bertemu besok ya.